semuanya, apa kabar? Shalom. Shalom. Selamat malam yang ada di onsite, teman-teman saudara-saudari sekalian, kemudian juga yang ada di online. Kita ucapkan selamat malam dan selamat datang semuanya. Yes. Tentunya ini bukan suatu kebetulan. Pastinya kita semua berkumpul di sini semuanya. Pasti ini merupakan jalannya dari Tuhan, percaya gak sih Ji? Semua jalan dari Tuhan, benar gak sih? Bukan suatu kebetulan, tapi ini semuanya udah direncanain sama Tuhan untuk kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan pada malam hari ini. Betul ya? Benar. Semangat, harus sukacita semuanya. Semangat. Puji Tuhan. Oke, pada malam hari ini saya ditemani oleh teman yang baru. Cacatan balik lagi, kemudian juga puji Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Boleh kali ya kita sebelum memulai pada malam hari ini kita mau bilang ke kiri dan kanan kita itu saya dan kamu berharga di mata Tuhan. Boleh ya? Dan kamu berharga di mata Tuhan. Yes, karena sekecil apapun itu semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Betul? Amin. Betul. Oke, tanpa berlama-lama, kalau kita kemarin ini sudah membahas tentang beberapa pembahasan ya kok ya. Sebenarnya sudah banyak. Banyak, karena kita sudah setahun belum sih? Udah, Februari kemarin. Udah ya? Setahun. Oh ya setahun. Udah setahun kan ya, berarti sudah banyak pembahasan. Cuman mungkin yang pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan pembahasan beberapa minggu yang kemarin. Pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita sudah pernah mendengar tentang pernikahan, kita sudah membahas tentang pernikahan ya. Kemudian juga mungkin sampai yang terparahnya juga sudah kita bahas kemarin. Iya, tentang Di perceraian. 2 minggu lalu. Nah sekarang nih pada malam hari ini kira-kira kita akan membahas kebenaran tentang firman Tuhan tentang apa nih kok? Ya, kita akan membahas tentang parenting. Sebenarnya apa yang kita bahas dari beberapa waktu terakhir ini sebenarnya masih satu seri dari pembahasan tentang Taman Eden. Oke. Pada waktu Tuhan menciptakan kita semua, awalnya Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden. Eden itu adalah hadirat Tuhan, tempat di mana penuh dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Kita udah bahas di pembahasan tentang Taman Eden bahwa ada beberapa tugas yang Tuhan berikan, mungkin boleh sambil tampilkan di PPT, ini untuk preview aja sedikit mengulang. Yang pertama adalah bermultiplikasi, penuhi dan taklukkan bumi dan memerintah seluruh makhluk. Yang kedua mengusahakan dan memelihara taman. Yang ketiga menikmati seluruh buah dalam Taman Eden kecuali buah pohon pengetahuan. Yang keempat memberikan nama kepada seluruh ciptaan. Ini yang Tuhan minta. Dan kita tahu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan sudah berikan Edennya kita dan bagian kita adalah mengerjakannya. Itu kita bahas di Taman Eden dan selanjutnya setelah pembahasan Taman Eden kita bahas tentang mengasah mata kapak. Betul. Artinya kalau kita mau mengusahakan Taman Eden tersebut ada tools yang Tuhan berikan yaitu kapak tersebut. Di pembahasan tentang mata kapak itu kita bahas di Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan jika kapak itu tumpul dan ia tidak mengasah ujungnya, maka dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tetapi kebijaksanaan untuk mengasah kapak membantunya berhasil dengan sedikit usaha. Artinya ketika Tuhan minta kita mengelola Taman Eden ini, Tuhan berikan ada toolsnya. Tapi toolsnya ini mau gak kita asah? Nah salah satu selain tools yang Tuhan berikan untuk kita mengusahakan memelihara Taman Eden, Tuhan berikan blessingnya yang kita udah bahas kemarin adalah tentang pernikahan. Tuhan berikan istri sebagai penolong. Betul. Kita sudah kelar di sana pembahasan 3 sesi. Blessing yang Tuhan berikan gak cuman istri rupanya, tapi Tuhan berikan adalah anak. Nah ini semua yang hari ini akan kita bahas, bagaimana setiap blessing ini benar-benar bisa dimaksimalkan. Sama seperti kalau misalnya saya kasih ke Herlina misalnya handphone, benda berteknologi canggih ini. Kalau misalnya Herlina tidak pernah mau belajar pakai handphone yang canggih ini cuma akan jadi ganjelan pintu doang kan. Betul. Nggak ada gunanya handphone yang canggih ini diberikan, blessing ini diberikan. Akhirnya kita akan selalu bertanya, gimana ya caranya nelpon orang menghubungi orang dari Jakarta ke Amerika misalnya. Dia mengandalkan kekuatannya dia sendiri, padahal di samping dia ada handphone sebenarnya. Cuman karena dia nggak mau belajar, mengakibatkan dia hidup di dalam pergumulan
pergumulan yang gak perlu sebenarnya. Demikian waktu Tuhan berikan kepada kita blessing yang namanya adalah istri, dan blessing yang berikut adalah anak. Blessing tersebut harus kita belajar bagaimana cara menggunakannya dan memaksimalkan blessing tersebut. Makanya dunia sering bilang begini, kalau kamu bisa senangkan istri kamu, rezekinya bakal lancar, ya kan? Dunia aja tahu. Bahkan dunia mengatakan banyak anak banyak rezeki katanya. Betul. Tapi kenyataannya yang kita ngelihat banyak anak, orang malah jadi ada yang ngalamin baby blues, ada yang stres, ada yang depresi. Kok yang katanya jadi ada rezeki kok malah membuat banyak orang malah hidup di dalam turbulence. Umatku binasa karena tidak tahu, tidak punya pengenalan, tidak mengerti. Sama juga ketika kita, tadi saya bilang ketika kita mendapatkan handphone ini, kalau kita nggak ngerti ini adalah alat untuk komunikasi, kita akan struggling untuk berkomunikasi untuk jarak yang jauh. Padahal kalau kita ngerti di handphone ini, kita bisa lihat internet, kita bisa telepon, bisa foto dengan berbagai fitur lainnya. Tapi sayang karena kita nggak mau belajar, akibatnya kita mengalami penderitaan yang tidak perlu padahal blessingnya sudah Tuhan berikan. Nah hari ini kita akan belajar. Setelah kemarin kita belajar tentang pernikahan, hari ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan berkat yang namanya anak ini. Parenting itu sebenarnya seperti apa? Parenting ini harus kita ngelihat dengan penuh excited, dengan penuh excitement. Artinya harus, namanya seperti orang lagi mau kayak buka kado, kayak mau, waktu saya dikasih tahu handphone ini canggih, kan kita jadi semangat. Ada fitur-fitur apa ya? Contoh kalau kayak kita baru beli handphone, kan kita semangat ya di dalam handphone ini ada apa aja nih. Wah canggih nih, dia bisa punya bisa fotonya, bisa zoomnya sampai sejauh apa, itu kan kita excited. Betul. Nggak ada yang lihatnya jadi beban. Siapa yang punya beli handphone baru terus dia merasa jadi beban? Sama, begitupun saat kita punya anak, waktu kita mau belajar, jangan anggap belajarnya jadi kayak gini, sikap hatinya. Aduh, gua nggak sempet nih, nggak punya waktu. Tapi ya udahlah, gua udah punya anak. Ya udahlah, gua mesti belajar. Wah, ini pendekatannya udah nggak ngerti nih orang bahwa anak ini adalah blessing, ngerti nggak? Padahal kalau dia punya sikap hati yang excitement, apapun yang Tuhan mau bukakan, dia tahu itu dia lagi buka fitur-fitur harta karun sebenarnya. Kalau dia mengerti. Tapi kalau nggak ngerti, jadinya akan jadi beban dan bodoh. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang parenting nih kok, kan kebanyakan yang kita ya tahu ya Ci ya, kalau parenting biasanya apa sih? Yang penting ini anak kita kasih makan, benar ya. Kemudian juga kita kasih sekolah yang diedukasi yang baik, yang bagus. Dilesin ini itu. Betul. Kemudian juga kasih les-les, ya kan, mendukung dia dalam segi skillnya dia mau apa kita support gitu. Nah itu kan berarti jatuhnya di mana tuh? Di tubuh dan ya? di jiwa. Di tubuh ya. Karena seperti yang kita tahu kan kita belajar sudah kita ada tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Betul. Nah itu kan lebih ke tubuh ya kok ya. Betul. Nah apakah di situ aja cukup atau sebenarnya Tuhan itu mau kita itu mendidik anak kita itu mungkin ada di jiwa dan juga di roh juga. Nggak akan terlepas memang dari tiga hal ini. Boleh sambil ditampilkan bagian ini kesadaran tubuh, jiwa dan roh untuk sekedar review aja. Kita sudah belajar bahwa dalam kehidupan nggak akan pernah terlepas karena memang setiap kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kalau kita cuma mau taunya salah satu doang, akan ada dua hal yang timpang. Di kesadaran tubuh kita udah belajar, kita punya otot dan panca indera, jiwa kita punya logika, perasaan, sifat dan karakter, di roh Tuhan berikan iman. Untuk kita menangkap yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan itu adalah roh. Artinya kalau kita kesadaran manusia, roh kita pun juga harus wake up. Makanya kenapa pelayanan Gospel ini adalah wake up call. Karena inilah yang Tuhan rindukan juga kan, yang dia katakan bahwa aku mencari orang-orang yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya manusia roh kita kalau nggak pernah wake up, kita nggak akan mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Ketika manusia roh kita wake up, kita akan mendapatkan vision. Kita udah bahas juga ini di pembahasan tentang vision. Apakah vision itu? Vision itu membuat kita melihat segala sesuatu itu dengan discernment daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Seperti kalau ngelihat satu permainan, kalau kayak contoh kita main sepak bola, kita benar-benar mengerti seluruhnya permainan ini bergeraknya seperti apa. Setiap pemain itu kekuatan kelemahannya seperti apa dan alur permainan seperti apa, dia mengerti dengan jelas. Makanya orang-orang seperti ini biasanya akan jadi kayak manajernya yang akan atur. Nanti ini kamu yang tempatin ini, karena dia ngerti. Dengan vision dia udah bisa
bisa mensimulasikan apa yang terjadi berapa step ke depan. Betul. Biasanya yang punya vision ini kalau dalam perusahaan adalah bosnya. Bos yang punya pengertian pasarnya ke sini, nanti bisa diekskalasi jadi seperti apa, marketnya diperbesar seperti apa, bos ini ngerti, makanya dia jadi bos. Cuman waktu si bos ini dia mendapatkan vision, dia mendapatkan satu visi untuk mengerjakan company dia, kan dia butuh bantuan. Yes. Dia butuh manajer, dia butuh staff untuk running company-nya. Itu kita belajar di tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ketika roh mendapatkan vision daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita jiwa. Di jiwa ini ada mission. Jiwa ini seperti manajernya yang membantu roh. Selain itu Tuhan berikan kita juga adalah tubuh. Tubuh ini untuk melakukan eksekusinya. Bukan semau-maunya kita. Bukannya untuk bergerak mau-maunya kita. Seperti staf di kantor gak ada yang bergerak mau-maunya sendiri. Dia harus tanya manajernya yang dia kerjain hari ini apa. Dia harus laporan. Manajer pun harus sesuai dengan approval bos. Itulah roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di sini kita mau belajar yang tadi Caca ada bilang tentang parenting. Kalau kita nggak ngerti tentang vision, mission, dan action ini, tentang roh, jiwa, dan tubuh ini, pasti berantakan. Apalagi terus ngejalanin parenting tadi cuma dalam kesadaran tubuh. Itu sama seperti kalau kayak perusahaan, bosnya nggak mau ngurusin, manajernya nggak mau ngurusin, cuma nyuruh staffnya doang. Bakal running nggak company seperti ini? Running menuju kebangkrutan. Ya karena staffnya kan kagak punya visi apa-apa, dia nggak ngerti nih perusahaan mau dibawa kemana. Betul. Dia butuh manajernya dan dia butuh bosnya kan. Yes. Sama ketika kita mau running company yang namanya family ini, mau running yang namanya keluarga ini, membesarkan anak ini, Tuhan berikan kepada kita roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di Vision kalau teman-teman lihat ini udah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya, ini cuma untuk rekap aja. Di Vision Tuhan berikan target, tugas, dan arah harus jelas. Sebelum kita bergerak kemanapun, jangan kayak babi hutan yang langsung nyerodok kiri, nyerodok kanan. Kita harus tahu dulu arahnya. Arahnya mau kemana? Setelah tahu arahnya baru ngebut. Seringkali orang nggak tahu nih mau tujuannya mau kemana. Nggak tahu tujuannya mau kemana, main asal, ya udahlah yang penting saya kerja, ya udahlah yang penting saya jalan. Jalan kemana? Lah kalau kita jalan cepet-cepet kenyataannya nyasar buat apa? Sekarang yang penting kita arahnya kita udah tahu dulu belum? Tujuannya parenting ini apa? Kalau udah tahu arahnya, baru. Nah itu adanya di Vision. Yang kedua mission itu adalah setelah kita tahu arahnya, kita berpikir strategi, mapping, persiapan, rencana kerjanya seperti apa. Artinya kalau saya dari sini pengen pergi ke Amerika, oke, visinya saya mesti ke Amerika. Terus bagaimana caranya saya harus ke Amerika? Oh apakah naik pesawat terbang? Apakah saya terus nanti nyambung lagi transit di mana? Itu kan bagian dari misi. Betul. Itu rencana kerjanya, action itu apa? Eksekusinya. Setelah visinya jelas, arahnya jelas, rencana jelas, lakukanlah tindakan imannya. Makanya kenapa action itu tindakan iman gak terbatas dalam tindakan yang namanya sekedar profetik yang dalam doa doang, tapi setiap hari waktu kita melakukan tindakan yang didasari oleh roh, jiwa, dan tubuh, sebenarnya kita lagi melakukan tindakan iman. Okay. Dalam mengurus anak, dalam bekerja, dalam apapun. Semuanya itu adalah tindakan iman, tindakan yang gak semaunya kita sendiri. Iman kan timbul dari pendengaran akan firman. Betul. Pada waktu kita melakukan action yang didasari oleh mission dan vision yang dari Tuhan, kita lagi melakukan tindakan yang mendengar daripada Tuhan. Itu namanya tindakan iman. Kadang-kadang orang suka kesaru juga dengan tindakan iman itu cuma sekedar perbuatan yang sekedar profetik untuk doa doang. Lebih luas daripada itu sebenarnya. Nah jadi kalau kita udah tahu tentang roh, jiwa, dan tubuh ini, keluarga adalah berkat dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap tugas. Tuhan ngasih istri dan anak kepada si Adam, kepada suami, kepada ayah, bukan untuk jadi beban. Ini untuk bantuin nyelesain tugas. Seperti kayak tadi, ketika si bos itu, owner itu dia udah punya visi, manajer dan staff ini ada bukan untuk jadi beban, tetapi untuk membantu. Ya memang tapi sebagai si bos ini dia harus kasih ada bayaran untuk manajer dan staff ini, ada biaya yang harus dia keluarkan. Tapi percaya nggak biaya yang dikeluarkan untuk bayar manajer dan staff ini, tetap kalau company ini running well, profitnya company ini tetap yang harus dikeluarkan, ngerti nggak maksudnya? Ya. Berapapun biaya yang harus kita keluarkan untuk menyenangkan istri, menyenangkan anak, mengurus keluarga, itu akan tetap lebih kecil daripada blessing yang Tuhan berikan.
Kalau kita keluarin biaya untuk istri dan anak ini, kita anggap ini mulai jadi lebih besar daripada blessing yang Tuhan berikan, berarti company ini ada yang masalah. Maksudnya gini, kalau company ini nggak punya penghasilan, ya of course dia nggak pernah bekerja, tiap hari hanya harus bayarin gaji staff, gaji ini, ya pasti lama-lama tinggal nunggu bangkrut. Sama dalam kita ngurus keluarga, kalau kita ngandalin kekuatan sendiri, nggak ngerti bagaimana menikmati, mencari berkat yang ilahi daripada Tuhan, dengan apa kita mau memberikan kepada anak dan istri kita? Kalau kita nggak mau cari dari Tuhan, makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, oke, lu nggak mau terima daripada gua, lu lebih memilih buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lu mau memilih hidup dalam dosa, silakan kata Tuhan. Dengan berpelulah berarti lu mesti cari kerjaan. Makanya orang dunia bilang, aduh gue capek banget ya kerja, kepala jadi ekor, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal firman Tuhan gak pernah nyuruh sampai berpeluh begitu sebenarnya sebelum kejatuhan dosa. Nah kisah pengorbanan Tuhan Yesus yang kemarin kita rayakan, peringati, itu adalah mengembalikan kita sebenarnya kepada, pengorbanannya mengembalikan kita kepada state awal lagi sebenarnya, maunya Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam Eden yang kita udah bahas. Cuman iblis gak akan pernah mau ini terjadi. Dia maunya manusia itu tetap hidup di dalam kebodohan, hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam turbulence. Even di dalam parenting. Harusnya parenting ini adalah blessing, akhirnya menjadi dengan berpelulah harus mengurus anak, anak jadi beban. Padahal harusnya enggak. Kalau perusahaan itu running well, staffnya itu mau 10, mau sampai 1000 pun, mau sampai 100.000 pun itu staff tetap akan bisa dibayar. Karena profitnya company itu tetap lebih besar daripada biaya operasional. Cuman company yang gak pernah running dengan benar aja. Yang akhirnya bayaran staff ini gak bisa, ujung-ujungnya gulung tikar. Nah sekarang kita jadi orang yang bisa dipercaya gak sama Tuhan untuk running blessing yang Tuhan berikan ini. Yang namanya keluarga. Kita mulai dulu deh, yang pertama PPT-nya anak itu adalah blessing, teman-teman lihat. Anak itu adalah blessing. Firman Tuhan selanjutnya katakan di Mazmur 127 ayat 3, anak-anak adalah pemberian Allah, sesungguhnya mereka itu anugerah. Jadi anak kita adalah anugerah, bukan barang. Jadi kadang-kadang seringkali kita suka memperlakukan anak kayak barang. Kita nggak pernah peduli anak kita maunya apa, strengthnya apa, cuman agar kita kelihatan hebat di banyak orang. Anak kita suruh memenuhi apa yang kita mau supaya kitanya kelihatan hebat di depan banyak orang. Contohnya anak kita nggak suka main musik, kita paksa anak kita main musik supaya wah keren anaknya jago main piano ya. Padahal anak kita lebih sukanya apa? Bener-bener banyakan orang tua memperlakukan anaknya seperti barang. Dia nggak sadar bahwa ini adalah anugerah. Anugerah harus diperlakukan sebagai anugerah, bukan barang. Atau banyak juga Will, orang tua yang menjadikan anak sebagai investasi Will nanti. Nah makanya dianggap sebagai barang, Investasi benar-benar barang. sebagai, bukannya sebagai anugerah. Kenapa ada orang tua yang menganggap jadi ujung-ujungnya seperti kayak investasi, terus anggap jadi kayak barang, untuk kayak jadi kayak buat dibangga-banggain. Tapi dibangga-banggainnya sebenarnya lebih untuk mamer, bukannya bangga-banggain dalam arti yang positif gitu loh. Bangga-banggain anak mah gak ada salahnya. Cuman banyak orang kan ngebanggain itu sebenarnya memang orang tuanya pengen pamer. Dia gak pernah peduli dengan perasaan anaknya. Ini bangga-banggain yang negatif maksud saya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena orang tua tersebut tidak punya kapasitas. Coba tampilkan slide-nya yang tentang air di ember itu. Orang tua yang punya kapasitas, dia akan menerima blessing itu dengan utuh. Kita udah bahas juga ini di pembahasan sebelumnya. Tetapi kalau orang tua ini nggak pernah punya kapasitas, blessing yang daripada Tuhan seperti air itu nggak akan pernah ada yang bisa dia pegang. Seperti teman-teman lihat di PPT, di depan itu kayak tangan, air yang dituangin nggak akan pernah ada yang bisa ke grab. Inilah orang-orang yang dapat blessing apapun daripada Tuhan, bukannya jadi blessing malah jadi tanda kutip jadi kayak kutuk. Makanya ada orang yang bisa ngebuang anaknya, lebih gilanya lagi, anak bukan cuma sekedar dibuang,
Di berita itu bahkan anak sampai diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, itu bagaimana ceritanya? Betul. Bisa diperjualbelikan, bukan cuma diperkosa, ada juga yang diperjualbelikan orang tuanya yang udah gak punya uang, anaknya yang dia jual. Yes. Luar biasa kan? Benar-benar roh, jiwa, dan tubuhnya ini sama si setan dan tipu daya dunia ini kayak udah ditwisting. Karena tidak punya kapasitas. Makanya berantakan, dia stres ngurusin. 1 Timotius 3 ayat 4 terjemahan TSI ini, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sekarang di hari-hari ini kita ngelihat berapa banyak anak-anak yang makin gak ada yang hormat sama bapak emaknya. Kemarin saya baca di Instagram, di portal berita ini, ada 2 anak, dia sampai ini loh, sampai kerjasama bunuh bapaknya. Ngeri gak? Bunuh bapaknya, dia 2 anak ini bunuh bapaknya. Kok bisa? Jangankan sampai dihormati, ini kesalahannya di mana? Kepala keluarga yang baik, bukan kepala keluarga yang kaya, bukan kepala keluarga yang hebat di pandangan orang lain. Baik ini apa sih sebenarnya? Kepala keluarga yang baik ini, pengertian dari ayat ini, baik ini adalah kepala keluarga yang punya kapasitas. Yang mengerti bagaimana menghandle blessing ini. Yang mengerti bagaimana menghargai anak sebagai anugerah, menghargai istri sebagai anugerah. Makanya dia akan disegani dan dihormati, karena dia ngerti bagaimana untuk taking care-nya. Sama kalau kayak misalnya saya kasih handphone ini ke Herlina tadi, kalau Herlina ngerti bagaimana taking care handphone ini, dia akan berfungsi semaksimal mungkin. Ya. Karena Herlina ngerti bagaimana merawatnya, bagaimana untuk ngecasnya, mengerti setiap fiturnya, menghandle-nya dengan baik. Tapi kalau handphone ini Herlina nggak pernah ngerti, yang terjadi apa? Handphone ini dipakai buat nyambit, buat ganjel, buat apapun yang bentaran aja screen-nya udah retak. Tiba-tiba udah nggak bisa dinyalain lagi. Inilah yang terjadi ketika si kepala keluarga tidak mengerti menghandle keluarganya. Yang terjadi di keluarganya udah pasti dia akan dipandang sebelah mata sama entah istrinya entah anaknya. Lebih lanjut lagi nggak cuma sekedar dipandang sebelah mata, kita akan ngelihat di rumah terjadi keributan antara anak dengan dengan bapaknya. Mungkin kalau anaknya masih kecil, si bapak bisa abuse anaknya dengan power, dengan diktator. Tunggu waktu anaknya gede. Akan terjadi keributan dan siklus ini akan berulang lagi menjadi kutuk turunan kepada si anak, si cucu, si cicit dan selanjutnya. Ini jadi pola yang jadi ikatan dalam keluarga tersebut. Kalau kita nggak pernah mau aware dengan hal ini, Tuhan nggak pernah mau. Jadinya berantakan. Keluarga dan keturunannya bukannya hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan, malah yang terjadi keluarganya ribut. Berapa banyak keluarga kalau lagi Imlek bukannya baik-baik, setiap kali Imlek kayaknya udah stres. Ntar ketemu si ini ketemu sama ini, kalau yang Chinese ngerayain Imlek, kalau yang lain mungkin ngerayain hari raya yang lain. Tuh kalau lagi ketemu bukannya seneng, malah di dalam pertemuan keluarga sindir-sindiran, bisa bentak-bentakan. Yang paling parah bisa terjadi, bisa bawa golok. Coba bayangin. Yang harusnya ini adalah blessing menjadi kutuk. Oke, berarti kalau gitu mungkin bisa dibilang itu kuncinya itu harus dari si kepala keluarga, ya. Berarti kayaknya sharing malam ini menitik beratkan, memojokkan, quote and quote, kaum Adam dong, iya gak? Mungkin. Bukan memojokkan tapi segala sesuatu ada urutannya. Sama seperti kayak kalau di kantor tadi saya ngomong roh, jiwa, dan tubuh. Di company itu ada bos, ada manajer, ada staff. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nggak bisa dibilang juga, oh kalau perusahaannya gagal itu gara-gara salahnya bos semua. Ya bisa jadi bosnya benar, tapi manajernya kagak benar, staffnya juga nggak benar. Tapi segala sesuatu kalau kita ngomong urutan, ya harusnya bosnya benar dulu. Si bos yang benar ini dia mengarahkan staffnya supaya kerja dengan benar. Betul. Kalau sampai bosnya udah nggak benar, staffnya semua mau jalan benar, staffnya juga menderita karena stres, punya bosnya kok kagak mau kerja, kagak pernah bayar gaji, kagak pernah jelas ini perusahaan mau dibawa kemana. Ya demikian yang terjadi ketika kepala keluarga ini tidak mengerti fungsinya, anak dan istrinya pasti menderita. Sama seperti bos nggak benar punya staffnya pasti menderita. Jadi tapi sebenarnya nggak bisa dibilang salahnya si ini semua, tapi masing-masing punya bobot siapa yang harusnya lebih besar nih.
Jadi masing-masing mesti tahu peran dan Masing-masing harus tahu job desk-nya, tugas dan tanggung jawabnya apa. Makanya kita ngelihat sambil lihat ini dong bagan yang kita bahas kemarin, sekadar review lagi tentang blessing. Teman-teman mungkin ada yang baru lihat atau ada yang juga udah ngikutin yang kemarin. Pertama kali yang di Eden itu dapat tugas itu dari Tuhan adalah si Adam. Itu teman-teman lihat vision Adam, yaitu istri dan anak. Dan Tuhan berikan adalah kendaraan yang namanya pernikahan. Tuhan berikan kendaraan yang namanya keluarga. Keluarga ini adalah kendaraan percepatan yang Tuhan berikan kepada si Adam dengan tujuan agar pekerjaan yang dilakukan itu selesai dengan cepat. Tapi rupanya blessing ini bukannya menjadi blessing, banyak sekali anak Tuhan yang sampai hari ini struggling banget. Ini mobil gak pernah jalan kemana-mana, karena dia stres untuk urus anak, urus istri, bahkan sampai matinya mobil yang namanya keluarga dan pernikahan ini cuma muter di tempat aja, gak pernah kemana-mana. Ngeri kan? Nah, makanya kenapa kita perlu belajar. Kalau kita mendapatkan mobil, kita udah pernah bahas di pembahasan sebelumnya, betapa ngerinya kalau kita naik ke mobil terus kita nggak pernah mau belajar, cuman beranggapan main mobil kayak naik bom kar doang. Yang penting nyalain mobil, starter terus injek gas. Beda mobil dengan bom kar yang memang sengaja diciptain buat tabrak-tabrakan. Tapi kalau mobil tabrak-tabrakan yang terjadi apa? Mati semua yang ada di dalam. Sama kepala keluarga yang harusnya nyetir mobil ini kalau dia nggak mau belajar bagaimana mengendarai mobil yang adalah pernikahan, yang adalah keluarga ini, keluarga ini akan nabrak berbagai hal. Makanya kemarin di pernikahan kan kita udah bahas, penting buat si istri juga mencari pasangan yang sepadan. Suami pun juga mencari istri juga yang sepadan. Hari ini maka kita coba cek posisi keluarga kita sekarang ada di mana dalam perjalanan ini. Kita udah mulai jalan belum nih? Mau keluarga kita di dalam perjalanan ikut Tuhan ini, satu keluarga ini udah mulai jalan belum? Atau hanya masih nih mobil jalannya endut-endutan? Atau nabrak kiri, nabrak kanan? Atau masih ada di garasi gak pernah kemana-mana? Saking gak pernah mau belajar. Makanya pembahasan mata kapak yang kemarin adalah seperti ini. Jangan buru-buru starter mobilnya, mulai dulu untuk belajar bagaimana mengendarai mobil dengan benar baru habis itu ngebut. Artinya sebelum kapak ini dipakai untuk menebang pohon, pastikan mata kapaknya diasah supaya tajam dulu, baru habis itu dipakai buat menebang pohon. Tapi kan bilang ini, udahlah nggak usah belajar. Daripada belajar tentang mengurus anak, mengurus istri, lebih penting kan cari makan. Kalau nggak, ngerti nggak distraction dari si iblis? Udah ngapain lu belajar nyetir mobil, ini waktunya udah mepet loh. Ini kalau kamu gak buru-buru jalan, kamu bakal ketinggalan waktunya. Udah cepetan nyetir. Itu tipu daya si iblis. Manusia yang gak pernah ngerti urutan, gak ngerti bobot dan prioritas dalam segala sesuatu, akan ada tahapan yang dia lompatin, bener waktunya mepet. Tapi kalau lu gak pernah belajar nyetir mobilnya, baru keluar garasi mobil aja bisa jadi udah nabrak mobil lain yang ada di jalanan, ngerti gak maksudnya? Makanya kenapa penting buat kita meluangkan waktu dulu. Kita mengerti bagaimana mengendarai mobil dan mengerti peraturan lalu lintas itu seperti apa. Makanya ada SIM, surat izin mengemudi yang dikeluarkan negara. Kenapa? Karena lewat di situ kan tesnya apa? Kita mesti ngerti rambu-rambunya apa di jalanan. Lampu merah nggak boleh jalan, di sini dilarang parkir, dilarang stop. Kalau kita bisa bawa mobil tapi nggak ngerti rambu-rambunya, masalah kan? Itu kan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kepala keluarga ini tidak mengerti roh, jiwa, dan tubuh, Tuhan udah bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Si iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Seperti ada hukum di dalam tubuh, ada hukum di alam roh. Ketika si kepala keluarga ini bawa kendaraan blessing yang daripada Tuhan ini masuk ke dalam perjalanan tapi dia nggak mengerti hukum roh seperti apa, dia tabrak terus setiap hukum roh. Yang terjadi apa? Keluarga ini akan ngalamin turbulen demi turbulen, terus dia bilang, keluarga kita kayaknya ditakdirkan untuk nasibnya sial deh. Keluarga kita kayaknya, terus mulai nyari-nyari, oh jangan-jangan karena anak gua sionya ini kali nih, oh jangan-jangan karena istri gua begini kali, mulai nyari yang klinik-klinik. Padahal yang terjadi sebenarnya pelanggaran hukum roh tanpa disadari oleh si orang tua ini, ngerti gak maksudnya? Kayak bawa mobil, kalau memang dia langgar lampu merah ketika dia diperiwitin sama polisi, kena tilang, itu bukan nasib sial.
itu kebodohan karena dia nggak tahu aturan. Caranya menangkal itu bagaimana? Belajar. Ketika dia tahu aturannya, tiba-tiba dia bisa berjalan di lalu lintas, nggak kena tilang. Sama, Tuhan mau hidup kita benar-benar berjalan menjadi kepala dan bukan ekor, from glory to glory. Tapi kita mesti ngerti, selalu ada aturan secara tubuh, jiwa, dan roh. Sayangnya kita ini makhluk roh, punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kita lebih aware terhadap aturan secara tubuh, tapi nggak pernah ngerti aturan secara roh. Padahal kitanya ini makhluk roh. Makanya kalau orang mati tubuhnya dikubur, rohnya keluar. Betul. Tapi aturan secara tubuh aja banyak kita melanggar, apalagi secara jiwa dan roh. Ini yang hari ini kita mau belajar. Karena memang kebanyakan dari sana itu si kepala keluarga, bukan kepala keluarga aja ya, sebenarnya kan juga si istri juga bersangkutan juga ya. Cuman kan lebih ke pusatnya itu lebih kita harus memperkuat si kepala keluarganya dulu ya. Ya seperti bosnya, dia mesti tahu dulu ini perusahaan mau dibawa kemana, batasan-batasannya apa. Betul, tapi banyak juga si Adam ini yang mungkin gimana sih caranya mungkin kayak mengetahui ataupun menerima amanat agung dari Tuhan itu. Inilah pentingnya kita sekarang sebagai orang tua. Anggaplah sekarang kita, contoh anggap saya dari kecil saya nggak sadar akan hal ini. Tapi siklus ini harus berhenti di saya. Kalau saya dulu nggak pernah ngerti, sekarang saya punya anak, saya harus make sure anak saya bertumbuh menjadi anak yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga ketika dia bertumbuh besar nanti dia mengerti setiap aturan, dia mengerti menjadi kepala keluarga yang mengerti bagaimana bertanggung jawab terhadap blessing yang Tuhan berikan. Bertanggung jawab terhadap istri, bertanggung jawab terhadap anak. Siklus yang salah harus selesai di saya dan saya hari ini yang harus mulai ambil tindakan untuk memulai apa yang benar. Nah ini kita mulai bagaimana caranya. Slide yang kedua berikutnya, poin kedua adalah perhatikan cara kita mendengar. Orang benar hidup oleh iman, iman timbul dari pendengaran. Artinya kalau kita memang mau hidup dipimpin oleh Tuhan, firman Tuhan bilang perhatikan cara kamu mendengar. Berkali-kali kata-kata ini selalu Tuhan ngomongin. Perhatikan cara kamu mendengar. Barang siapa memilikinya kamu akan diberikan lebih banyak, tapi barang siapa tidak memilikinya, firman Tuhan katakan apa yang ada padamu akan diambil. Perhatikan cara kamu mendengar, bahkan firman Tuhan katakan Tuhan lebih suka kepada orang yang dengar-dengaran daripada setiap korban bakaran. Tapi seringkali kita nggak mau menyediakan kuping mendengarkan Tuhan, kita lebih fokus hanya cuman maunya sibuk aja. Makanya kenapa Tuhan katakan Maria sudah mengambil yang terbaik ketika dia duduk diam mendengarkan Tuhan. Si Marta nggak dengerin tapi Marta bergerak sendiri aja. Bergerak sendiri tanpa mendengar arahan daripada Tuhan, itu seperti kayak orang main ngebut tapi nggak tahu arahnya. Mau kemana? Kalau orang main sepak bola arahnya gol di depan, dia larinya malah ke arah penonton. Iya kan ngapain dia lari seperti kayak begitu? Dia buang tenaga, buang waktu. Makanya kenapa Tuhan bilang perhatikan cara kamu mendengar. Setiap kali di kantor sama juga kalau staf mau kerja, selalu akan dibilang, kamu ngerti gak yang disuruh sama bos apa kerjanya? Kalau gak ngerti meeting dulu. Jangan belum ngerti main asal jalan kerja ke proyek. Sebelum kamu bergerak, perhatikan cara kamu mendengar. Ulangan 12 ayat 28 mengatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Dengarkanlah baik-baik. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Sekarang kita cek keadaan kita baik gak? Kalau keadaan kita gak baik secara roh, jiwa, dan tubuh, berarti kita tidak mendengarkan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Manifestasi dari mendengar dan dipimpin Roh Kudus adalah apa? Bukan cuma sekedar berbahasa roh. Berbahasa roh yes ketika orang mendapatkan Roh Kudus. Tapi berbahasa roh doang tanpa diimbangi kita menjadi pelaku firman, tanpa kita mengalami perubahan hidup, tanpa kita on position seperti yang Tuhan mau, sudut pandang kita gak pernah berubah, hidup kita gak pernah di dalam kebenaran dan gak pernah menyuarakan kebenaran, cuman jagonya, cuman ngomong ayat, cuman ngomong jago, itu sebenarnya gak dipimpin oleh roh. Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat kita mengalami perubahan hidup, membuat kita menjadi pelaku firman. Seperti balon yang ditiup oleh gas helium dan balon yang ditiup udara dari mulut. Kita udah pernah ngomong hidup kita seperti balon di tempat. Seberapapun besarnya balon tersebut, kita udah bahas itu. Gas helium ngomong Roh Kudus, udara dari mulut ngomong tentang kekuatan kita sendiri. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, gak mungkin hidup kita gak terbang naik ke atas. Makanya Tuhan selalu bilang, kalau aku yang mengangkat, siapa yang bisa turunin? Tapi seringkali kita bilang, Tuhan saya udah pelayanan, saya udah melakukan ini itu, kenapa saya cuma stay di tempat?
Jangan-jangan kamu melakukannya dengan kekuatan kamu sendiri, bukan dipimpin Roh Kudus. Karena kalau balon itu ditiup oleh gas helium, dia pasti terbang. Kalau ditiup pakai mulut, segede apapun dia tetap akan di lantai. Kalau hidup kita selalu ada di bawah, nggak pernah naik kemana-mana, coba review. Duduk diam dulu, makanya firman Tuhan bilang dalam tinggal tenang disitulah letak kekuatan kita. Ketika kita selesai pada kekuatan kita, dalam mahankula kuasa Tuhan jadi sempurna. Artinya apa? Pada waktu balon kehidupan kita kempesin dan kita mulai isi dipimpin Roh Kudus, kita memperhatikan cara kita mendengar, baru hidup kita bisa dibawa naik, baru keluarga kita bisa dibawa naik. Sekarang keluarga kita adanya di mana? Turbulence. Gampang, firman Tuhan udah bukakan ini semua sebenarnya. Cek aja secara roh, jiwa, dan tubuh. Salahnya di mana? Kalau kita udah tahu, firman Tuhan bilang gini, jangan kamu mengeraskan hati kamu. Lah kalau kamu mengeraskan hati kamu kayak Firaun, udah lihat dari tulah 1 sampai tulah ke-10, dia tetap mengeraskan hati. Ujungnya di mana matinya? Mati tenggelam di Laut Merah. Sekarang keluarga-keluarga berapa banyak yang ngalamin hidupnya kayak tenggelam di dalam keadaan sesak napas. Kayak Firaun yang mati di Laut Merah. Kenapa? Karena dia tetap memilih mengeraskan hati. Tetap udah dibilangin di hidup itu balon kalau ditiup pakai kekuatan dari mulut tetap akan ada di bawah. Tetap aja yang dipakai itu terus. Tetap, tapi memang ya kebenaran firman Tuhan ini kita nggak bisa bilang ya udah saya berarti nggak usah pakai kekuatan saya. Ya kalau kamu berhenti pakai kekuatan kamu, artinya kamu harus mulai pakai kekuatan Tuhan, cara Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu harus bangun pagi, belajar seperti si semut, bangun pagi jangan males, bangun pagi kerja. Kalau Tuhan bilang lihat semut aja rajin, kalau Tuhan bilang ada orang yang menabur dia bertambah kaya, ada orang yang pelit dia bertambah miskin. Mulai belajar bagaimana untuk menabur. Menabur itu adalah berinvestasi dalam kerajaan sorga. Kalau kita nggak pernah mau dididik ngikutin kebenaran firman, terus kita bilang Tuhan mana firman Tuhan? Katanya kalau saya nggak pakai kekuatan saya sendiri, saya bakal bisa terbang. Lah kamu nggak pakai kekuatan kamu, tapi kamu juga nggak pakai kekuatan saya kata Tuhan. Ya kamu nggak pernah kemana-mana. Ya kalau kamu pakai kekuatan kamu, ikutin firman Tuhan dan firman Tuhan ngomong apa, lakukan. Sekarang firman Tuhan ngomong 1, lakukan 1. Firman Tuhan ngomong 2, lakukan 2. Jangan kamu malah nggak pakai kekuatan kamu dan kamu nggak pakai kekuatan Tuhan, ya itu namanya kamu nunggu mati. Udah nggak ada yang kemana-mana, pasti mati. Biasanya kan masih suka mencari jati diri ya, kadang. Makanya sebenarnya tipu daya iblis juga salah satunya ngomongnya gini. Banyak orang suka bilang ini, gak usah ngomong Tuhan. Buat saya yang penting apa? Family first. Keluarga nomor 1. Jadi hero nih si kepala keluarga nih. Keluarga saya nomor 1, dia yang usahain buat keluarga. Kata Tuhan nih, gue mau lihat kekuatan lu sampai semana, stamina lu sampai seberapa. Karena biar gimana juga, kalau dia gak pernah ngandelin Tuhan, si kepala keluarga ini, firman Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Betul. Ranting ini begitu copot dari batang pohon, dia nggak pernah bisa dapat air. Memang caranya si ranting ini bisa mendapatkan air, dia harus connect dengan batang pohon. Ya. Baru air dari akar naik ke batang, baru itu mengalir ke ranting. Ranting ini adalah si ayah, si bapak, si bos, si roh. Istri itu seperti daun yang nempel di ranting. Anak adalah buahnya. Kalau si ranting nggak pernah nempel di batang pohon, dia bilang, buat saya daun dan buah adalah yang terutama buat saya. Tuhan nanti dulu. Saya lebih pentingin cari duit dulu, kerja dulu. Karena anak dan istri saya nomor 1. Bener sih ngomongannya, anak dan istri memang mau diurusin. Cuman ada caranya, dia dengan pride-nya dia mau merasa diri dia yang menjadi Tuhan. Dia bilang gak usah connect dengan batang pohon. Ranting bisa kasih makan sendiri daun dan buahnya. Lihat nasib si ranting, tunggu aja. 1 hari daunnya masih hijau. Hari kedua daunnya mungkin hijau-hijau udah agak kuning. Hari ketiga, hari keempat udah jadi kayu bakar tuh ranting. Ini nasib nih banyak orang para kaum Adam yang merasa menyepelekan bagaimana untuk dia attach dengan Tuhan. Dan dia merasa apapun yang dunia lagi dia kerjain ini lebih penting daripada Tuhan. Tinggal tunggu aja. Seperti bangunan yang dibangun di atas pasir, keluarganya pasti lama-lama jadi kayu bakar. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya kalau kita bilang family first, kepala keluarga yang ngerti secara roh, jiwa, dan tubuh dengan visionnya dia ngerti. Kalau saya bilang saya mencintai anak dan istri saya harus connect dengan Tuhan.
Ketika saya connecting mengalir ke daun, maka daunnya rimbun, memberikan makan juga untuk si pohon, mengeluarkan oksigen juga, dan akhirnya ujung-ujungnya ada buah. Betul. Ini yang firman Tuhan katakan, aku gak pernah lihat orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya meminta-minta. Iya. Yes. Firman Tuhan juga katakan, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di pelatarannya Tuhan. Yang sampai tua pun tetap berbuah lebat. Kenapa? Karena sumbernya dari dari batang ini. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa aja kamu pasti dapat. Tapi di luar aku kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Please deh, Tuhan udah ngomong, di luar aku kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi berapa banyak kaum Adam, kaum bapak, para suami ini yang merasa sok hebat. Tuhan nanti dulu. Gak usah ngomong kebenaran firman Tuhan. Meeting lebih penting. Siapa bilang meeting gak penting? Buat saya meeting juga penting. Saya juga butuh proyek juga dalam pekerjaan. Betul. Saya harus naruh Tuhan dulu di tempat pertama, baru meeting, baru apa yang lain. Kan mestinya seperti itu. Iya, jadi penting banget ya Cak ya untuk Yes. kaum Adam ini, seorang kepala keluarga, untuk benar-benar dia mengerti bobot prioritas itu, dia harus menempatkannya di mana. Betul. Yang paling penting adalah harus terconnected dulu nih sama si Connect. sang pencipta Iya, itu. prioritas dia harus cari Tuhan. Iya, dulu. harus cari Tuhan Kan kita udah bahas pembahasan roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu seperti kayak toren air, jiwa kayak pipanya, tubuh kayak keran airnya. Kepala keluarga yang nggak ngerti tentang roh, jiwa, dan tubuh, tentang connect sama Tuhan, dia tuh seakan-akan seperti kayak bilang begini, udahlah keran air ini nggak usah nempel sama pipa. Biarkan aja keran air ini ngeluarin air sendiri. Toren air juga nggak usah connect sama pump. Biarkan toren air ini nanti keisi air sendiri. Dari mana? Emang nggak akan bisa. Keran air memang harus nempel dengan pipa, pipa harus nempel dengan toren, toren harus nempel dengan sumber air. Entah itu pump, entah itu sumber, intinya dia harus nempel dengan sumber air. Sumber air kehidupan dalam dunia ini, dalam semesta ini adalah Tuhan. Betul. Keran air nggak pernah jadi sumber air, pipa nggak pernah jadi sumber air, toren nggak pernah jadi sumber air. Kalau kita merasa kita bisa jalan sendiri tanpa Tuhan, buat saya sih ini kebodohan yang luar biasa, hakiki banget. Tapi kita nggak sadar kita bodoh. Termasuk saya juga nggak sadar. Sampai begitu mata kita kebuka, kita baru sadar, bener ya. Apa yang hebat di pandangan dunia sebenarnya adalah kebodohan di mata Tuhan. Kita sesungguhnya nggak ngerti apa-apa. Iya. Dan itu kan yang dibilang sama Raja Salomo, Will. Yang udah punya segala sesuatunya ya. Pencapaiannya dia apa yang kurang sih? Tapi ujung-ujungnya dia bilang semua pencapaiannya juga sia-sia kalau di dalamnya nggak ada Tuhan. Betul. Betul. Ngomong tentang connected ini kita masuk ke poin ketiga. Ada poin yang sebenarnya saya mau bahas secara detailing habis ini nanti tentang multiplikasi. Kita agak ini ya. Poin ketiga, Kristus sebagai kepala keluarga. Ini kita udah bahas kemarin juga tentang di pernikahan, tentang urutannya. Kita selalu ngomong begini, kepala istri adalah suami. Hai istri, hormatilah suamimu. Padahal kalau yang benar urutannya, kalau lihat dari di diagram di atas ini, kepalanya istri adalah suami. Kepalanya suami sebenarnya adalah Tuhan Yesus sebenarnya. Dialah kepala dari apa yang ada. Agak lucu yang begini, suami yang bilang gini, hai istri kamu harus hormatin saya. Ya, kalau kamu minta istri kamu hormatin kamu, kamu juga harus ikutin aturan. Kalau mau ikut ngomong aturan nih, kamu kan mau bawa-bawa aturan Alkitab. Kalau kamu mau bawa-bawa aturan Alkitab, istri hormatin suami, kamu juga suami harus menghormati kepala kamu juga, yaitu Iya. Tuhan Yesus. Betul. Lah sekarang kalau si suami yang cuma bilang, kamu harus menghormati saya sebagai suami, dia merasa jadi kaisar di rumah tangganya. Istri harus menghormati suami, dia benar-benar sampai jadi kayak osin, kayak pembantu yang benar-benar suaminya sampai jadi kayak raja banget, saking dihormatinnya. Tapi dia pakai firman Tuhan untuk nyuruh istri hormatin, tapi dia sendiri nggak menghidupi firman Tuhan. Kalau dia ikutin aturan, harusnya dia juga menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan Yesus sebagai kepala. Baru ngomong aturan, semua ikut aturan. Ya sekarang kalau si suami ini nggak pernah mau menghormati Tuhan, terus dia minta istri, hai istri hormati suami, jadi lucu. Kalau memang lu nggak mau ikut aturan, gak usah ikut aturan semua. Berantakan sekalian. Kalau memang lu menuntut istri untuk hormati suami, lu sendiri juga sebagai suami, hai suami, kepalanya suami adalah Tuhan. Lu juga harus menghormati Tuhan. Kalau nggak pernah mendahulukan Tuhan, sebenarnya suami kayak begini nggak pantas juga untuk dihormatin sebenarnya. Karena ini udah rantai komando, ngerti nggak maksudnya? Udah rantai komandonya, udah nggak mungkin istri nggak menghormati suami yang menghormati Tuhan.
Karena suami yang menghormati Tuhan, dia mengerti bagaimana bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya. Gak mungkin istri gak menghormati suami yang menghormati Tuhan, karena suami yang menghormati Tuhan, dia mengerti bagaimana membawa kendaraan yang namanya keluar jiwa dan tubuh. Dia mengerti bahwa dia harus berkorban seperti Kristus berkorban untuk jemaatnya. Dia ngerti bahwa si suami ini harus berkorban terhadap istri dan anaknya. Iya. Dia gak akan jadi suami yang egois, yang mintanya cuma diurusin, yang mintanya cuma dilayanin. Dia ngerti sebagai kepala, Kristus mati di atas kayu salib. Sekarang si suami ini naik ke atas kayu salib gak buat istri dan anaknya? Kalau enggak, ya gak pantas juga jadi kepala. Memang bagian suami, jangan bilang gini, kenapa saya jadi suami, bagian saya yang mesti paling berat? Ya memang jadi kepala, memang urus yang paling berat. Kristus aja memang naik ke atas kayu salib buat tubuhnya, yaitu kita semua, gerejanya. Ya suami pun memang udah bagiannya memang harus bekerja, bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Ya. Jangan malah bilang, saya gak mau kerja, kan saya kan bosnya, kamu yang kerja. Malah dia suruh anaknya, dia suruh istrinya. Saya baru kemarin ngalamin kasus di rumah saya. Ada yang saya kenal, malah bapaknya judi, malah anaknya yang disuruh kerja nyari duit. Lucu kan? Harusnya di mana-mana si bapak ini yang bekerja, dia yang provide buat keluarganya di luar, tapi mesti urus keluarga kan, bagi waktunya kan mungkin susah, makanya dia butuh istri yang ngurus di rumah tangga. Betul. Jadi ini jadi tim yang sebenarnya akan luar biasa. Tetapi suami yang nggak melakukan bagiannya, menyuruh-nyuruh doang, cuman minta dihormatin tapi nggak pantas dihormatin. Terus nyuruh istrinya yang kerja, istrinya disuruh setoran. Udah berantakan keluarganya. Anaknya akhirnya ngeliat ini bapak gue nggak pantas dihormatin. Atau anaknya akan meneladani, oh jadi suami mestinya begini ya. Dia akan melakukan itu lagi, dia akan copy paste. Anak itu nggak pernah gagal dalam mendengar copy paste dari apa yang dia lihat. Mungkin setiap ngomongan orang tua nggak tentu dia dengerin, tapi apa yang dia lihat orang tuanya ngelakuin hampir pasti dia akan lakukan juga. Karena itu dimasukin terus di alam bawah sadarnya dia. Nah, kalau kita sekarang udah sadar, oh saya mesti menghormati Tuhan. Mau nggak sekarang secara sadar naruh Tuhan Yesus sebagai kepala di dalam rumah tangga? Dari bukan saya loh, kalau saya sama istri saya, bukan saya kepala keluarga di dalam, bos gedenya bukan saya, bos gedenya adalah Tuhan Yesus. Mau nggak saya di meja makan saya taruh ada Tuhan Yesus di meja makan saya. Makanya saya ajak anak-anak saya berdoa, saya ajak istri saya berdoa. Mau nggak waktu saya mau tidur, saya taruh ada Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga di kamar saya. Makanya sebelum tidur saya ajak anak-anak istri saya, kita mesbah keluarga. Betul. Karena kepala keluarga ini harus dihormati. Tapi seringkali si suami ini nggak menaruh Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga, disuruh minggir aja di pojokan. Dia yang mau-maunya sendiri, makan mau-maunya sendiri, tidur mau-maunya sendiri. Akhirnya nasibnya seperti apa? Seperti kayak Petrus waktu dia lagi naik kapal, dia menghadapi badai, Tuhan Yesusnya ada di situ. Dia ngadapin badai, Tuhan Yesusnya tidur. Emang gak pernah dilibatkan. Sampai ketika badai itu mau menenggelamkan kapal, baru si Petrus bilang, Tuhan engkau pengen aku mati? Ya kata Tuhan, lu gak pernah ngelibatin gua, gak pernah menghormati gua, kok sekarang begitu mau mati baru panggil-panggil. Tapi Tuhan baik, tetap dia maju, dia tenangkan badai. Lah kalau gitu kenapa gak dari awal aja minta Tuhan Yesus yang memimpin setiap perjalanan? Kenapa nggak kita yang minta? Kalau saya sadar Yesus, hadirkan aja Tuhan Yesus di dalam rumah. Makanya kenapa doa Bapa kami bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu maksudnya apa? Tuhan, datanglah kerajaanmu di dalam keluarga saya, datanglah kerajaanmu dalam pernikahan saya, dalam hubungan saya dengan istri saya. Ketika saya bilang sama Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam rumah tangga saya, kita minta sama Tuhan, datang kerajaannya. Guess what? Dalam rumah tangga kita yang ada adalah apa? Kerajaan Allah dalam keluarga kita. Yang ada adalah sorga dalam rumah tangga kita. Karena kehendak Allah yang jadi. Tapi kalau kita aja gak pernah bilang sama Tuhan, datanglah kerajaanmu di dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Yang ada di dalam rumah tangga ini kerajaan siapa? Kerajaan saya berarti kan? Tuhan bilang ini seperti membangun rumah di atas pasir. Tuhan udah bilang, ketika terjadi hujan, terjadi badai, yang terjadi adalah apa? Hancur. Berapa banyak kepala keluarga yang menghadapi masalah kayak begini, keluarganya berantakan, karena memang gak pernah menghadirkan Tuhan. Padahal kalau menghadirkan Tuhan, ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, apapun di dunia ini gak akan ada yang bisa goncangkan. Di dalam rumah tangga ini yang pasti akan ada apa? Sukacita yang daripada Tuhan.
Suami yang mengasihi istri, istri yang menghormati suami, anak-anak yang menghormati orang tuanya. Benar-benar yang ada di dalam keluarganya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang baru yang namanya baru diberkati ya. Betul. Bukan cuman sekedar ngejar harta, istrinya dikasih barang keren, anaknya dikasih duit banyak, suaminya kemana, ini semua, kan setan kan nama dunia ini tipu dayanya begitu. Udah gak usah cari Tuhan, yang penting suami cari duit. Apakah duit bisa membuat keluarga bahagia? Enggak juga sih, enggak sepenuhnya. Memang bisa bikin bahagia, Bisa, tapi maksudnya ya. enggak, yang utamanya bukan itu sebenarnya. Karena kebanyakan orang yang kaya, banyak yang bercerai, banyak yang anaknya kena narkoba, banyak yang akhirnya juga suami istrinya di luaran kena affair karena merasa pegang duit. Karena banyak kekayaan itu jadi disalahgunakan. Karena kejatuhannya kan di frekuensi bawah, debu dan Betul. tanah. Kita udah bahas ini di pembahasan sebelumnya. Makanya kenapa penting attachment tadi tentang suami yang ngerti bahwa dia harus connect dengan Tuhan Yesus yang adalah kepala. Seperti ranting connect dengan batang. Ranting lagi bilang, saya butuh batang. Tanpa saya connect dengan batang pokok anggur yang benar, saya nggak akan pernah bisa dapat air. Suami yang pinter, yang ngerti, yang punya hikmat, dia akan ngerti menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga dia. Karena itu yang membuat dia mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Sebenarnya kuncinya gampang ya, tinggal terconnected aja. Sebenarnya tuh mendahulukan Tuhan dulu dan juga menjadikan Tuhan itu sebagai kepala keluarganya dari rumah tangga kita. Yang susah apa? Kesotauan kita. Betul. Kekerasan hati kita dan hati. kebebalan kita. Udah dengar kebenaran hari ini pun, buat ngejalanin yang taruh Tuhan di tempat pertama, nggak segampang itu. Walaupun kita mau bilang, nyanyi lagu Tuhan kau yang terutama dalam hidupku, engkau di tempat pertama, realnya enggak. Realnya enggak. Kalau kita, begini, kalau kita ngomong kita taruh Tuhan di tempat pertama. Firman Tuhan ada bilang gini, Christ in me the hope of glory. Tahu nggak bedanya Yesus Kristus dan Kristus Yesus apa? Kenapa waktu Tuhan Yesus lagi masih kecil, dia bertumbuh masih disebutnya Yesus Kristus. Tapi ketika dia mulai beranjak dewasa dan dia mulai melakukan tugasnya, kenapa dia dikatakan Kristus Yesus? Apakah Alkitab salah nulis? Enggak. Ketika Tuhan Yesus mulai melakukan bagian dia sebagai Tuhan yang memang lagi mengerjakan ini, makanya Kristusnya yang jadi di depan. Kristus ini ngomong tentang jabatan, tentang penugasan. Ketika kita bilang kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita menyelesaikan setiap keadaan masalah kita dengan logika dan kekuatan saya, yang keluar itu adalah saya. Saya nggak pernah connect dengan Tuhan. Tapi ketika saya bilang saya connect dipimpin oleh Tuhan, dia sebagai kepala, saya memperhatikan cara saya mendengar, saya selesai dengan diri saya mulai mengambil keputusan apapun berdasarkan hikmat Tuhan, yang mulai keluar adalah Kristus saya. Kalau saya yang keluar adalah, kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, yang keluar adalah Willy. Ketika saya pakai kekuatan dari Tuhan, yang keluar adalah Kristus Willy. Tadi kita lihat bahwa Adam dan Hawa diminta sama Bapa di surga untuk melakukan kerjaan mengurus Taman Eden. Yang bisa melakukan kehendak Bapa ini adalah Kristus. Yang mengerti setiap penugasan ini adalah Kristus. Willy nggak pernah ngerti tugas ini karena Willy cuma manusia biasa. Tapi Kristus Willy yang ada di dalam yang mengerti bagian ini. Makanya dibilang Christ in me the hope of glory. Ketika kita mau menikmati kemuliaan Tuhan, dikatakan kita harus kan ada lagu sekolah minggu bilang, biar dia semakin bertambah, ku semakin berkurang. Nama Yesus saja disembahku di tempat paling belakang. Harus Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita, kitanya semakin habis. Nggak ada lagi Willy, yang ada adalah Kristus Willy. Kristus Willy ini adalah Kristus kecil. Makanya kenapa Kristen itu dibilang adalah apa? Pengikut Kristus. Kristus kecil ini, kita dibilang Kristen, bukan agama. Dibilang Kristen, kita itu adalah Kristus yang mau kita keluarkan. Ketika Kristus Willy ini bertumbuh keluar, ketemu dengan istri saya namanya Jessica, ketika saya ketemu dengan istri saya Kristus Jessica keluar, Kristus Willy dan Kristus Jessica bersatu, inilah yang bisa melakukan tugas dari Bapa, karena yang melakukan kehendak Bapa adalah Kristus. Ya. Karena Yesus kan bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa bagi Tuhan Yesus itu adalah makanan sehari-harinya dia. Itu adalah ya. bagiannya Kristus. Ya. Makanya kenapa Kristus yang ada di dalam kita harus keluar. Willy dan Jessica nggak akan pernah bisa menuntaskan kehendak Bapa. Karena
Willy dan Jessica adalah kedagingan. Tetapi Kristus Willy dan Kristus Jessica ini adalah manusia roh yang wake up, yang mengerti kehendak Bapa. Ketika Kristus Willy ini semakin bertumbuh, inilah yang Tuhan Yesus alami apa? Ini kenapa Tuhan Yesus waktu dia masih kecil, kenapa satu kali ketika dia menghilang, murid bapak ibunya nyari dia di mana? Taunya ada di dalam bait Allah. Ayat firman Tuhannya katakan di mana ya? Dikatakan gini intinya. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ini bukan Tuhan Yesus, ini ngomong tentang Yohanes nih, kalau nggak salah Yohanes apa Tuhan Yesus ya, saya lupa nih. Tapi intinya Tuhan mau pertumbuhan kita itu bukan cuma tubuh yang bertambah besar, tetapi rohnya juga bertambah besar. Rohnya bertambah besar. Bagaimana roh kita, manusia roh kita bertambah besar? Makanan manusia roh kita adalah, kita udah bilang firman Tuhan. Firman Tuhan. Nasi makanan untuk tubuh, acceptance penerimaan makanan untuk jiwa, makanan untuk roh kita adalah firman Tuhan, energi kehidupan daripada Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus semakin bertumbuh, dia yang tadinya kecil, dia semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam roh. Rohnya dia yang semakin dewasa, membuat dia yang tadinya Yesus Kristus menjadi Kristus Yesus, itu yang baru dia bisa menuntaskan tugasnya. Makanya ketika terjadi mujizat di Kana, sebenarnya saat itu dia bilang makanya ini belum waktunya, tapi sebenarnya manusia roh dia udah kuat. Makanya tetap mujizat bisa terjadi. Dan semenjak itu terjadi banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Kristus Willy keluar, di titik itulah Willy udah selesai, saya udah selesai dengan kedagingan saya, dan saya baru mulai berjalan menggenapi bagan yang tadi. Boleh kasih lihat lagi bagan yang vision, mission, dan action tadi, yang ada salib, PPT-nya. Di situ ada yang tadi, nah ini dilihat. Karena itu Kristus salib, ketika diberikan tugas, Adam itu kenapa saya ada tambahkan salib di dalamnya, itu adalah Kristus Adam yang keluar. Kristus Willy yang keluar, ketika diberikan blessing, Willy ketemu dengan pasangan yang sepadan, Kristus Jessica. Dua Kristus inilah yang bersatu, baru bisa berjalan sebagai keluarga yang ilahi. Ngerti gak maksudnya? Baru bisa berjalan dalam pernikahan yang benar. Inilah pasangan yang sepadan, yang benar-benar punya kedewasaan secara roh, jiwa, dan tubuh. Baru Kristus Willy dan Jessica dia bisa menumbuhkan anak yang bertumbuh di dalam semakin pengenalan akan Kristus. Yang akhirnya keluarga ini baru bisa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Bapa. Tapi kekuatan kita sendiri, sampai kapan juga gak akan pernah dilakukan kehendak Bapa. Kita pasti akan terus ngejar, karena cita-cita Willy adalah pengen punya semua yang dunia tawarkan. Cita-cita Kristus Willy melakukan kehendak Bapa. Roh penurut, tapi daging ini selalu maunya yang lemah. Nih Will mau memperjelas aja nih, mau mengkonfirmasi. Maksudnya ketika Willy bilang Kristus Willy, Kristus Jessica, itu maksudnya kan Kristus yang tinggal di dalam Willy kan, seperti Kristus yang Paulus tinggal di bilang dalam ya, kita. sekarang bukan aku lagi yang hidup, Tapi Kristus yang hidup tinggal di dalam kita. Aku, ya. Nah, waktu Kristus hidup di dalam kita mau mengizinkan gak sebagai kepala keluarga untuk dia yang take lead di depan. Sehingga kita menjadi pengikut Kristus itu. Kristus Willy ini adalah Willy yang mengikuti Kristus, mengikuti semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Semakin Willy mengikuti Kristus ini, semakin kenal, dia akan semakin kuat di dalam roh, di dalam pengenalan akan Kristus, semakin segambar serupa seperti Kristus. Dan jangan salah, yang Tuhan kehendaki adalah apa? Ini, pengenalan ini. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Artinya ketika Tuhan minta kita mengeluarkan Kristus ini dalam hidup kita, Tuhan pengen kita ya ikutin teladannya dia. Hidupi Kristus Willy ini. Sempurnalah seperti dia menjadi teladan. Sebagai kepala dia berkorban untuk tubuhnya, Kristus, dia berkorban untuk jemaatnya. Kristus Willy mengerti bagaimana berkorban untuk anak dan istrinya. Tapi Willy gak akan pernah ngerti berkorban untuk anak istrinya. Tapi Kristus Willy mengerti. Karena Kristus Willy adalah Willy yang dipimpin oleh Kristus. Ngerti gak maksudnya? Ya.
Yes. Nanti kita satu kali kalau memang perlu bahasakan hal ini kita bisa bahas. Iya. Tapi hari ini saya mau bahas tentang parenting ini karena parenting ini adalah ngomong bagaimana kita membesarkan ini anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus ini. Kita masuk ke poin ketiga, multiplikasi. Ini tugas yang memang Tuhan minta di Taman Eden. Bagaimana caranya untuk bermultiplikasi, memenuhi bumi kalau cuma Adam dan Hawa nggak pernah punya anak. Memang multiplikasi, mempunyai anak dan cucu ini memang bagian yang Tuhan udah setting. Nah, bermultiplikasi ini, parenting ini juga ngomong memberi makan roh, jiwa, dan tubuh. Apa yang diberi makan, dia akan menjadi semakin besar. Ketika orang tua dia memberi makan anaknya, badannya si anak akan bertumbuh gede. Tapi ingat, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau orang tua yang mengerti, Kristus Willy mengerti memberi makan anaknya, gak cuman tubuhnya, tapi juga jiwanya, juga rohnya. Kita lihat langsung ke ini, ke apa namanya, ke ini dulu. Tapi bagaimana diagram yang PPT yang judulnya ini tulisannya miliki margin secara roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tadi saya bilang ya, istri dan anak itu adalah blessing. Seperti kalau bos mau kasih gaji kepada stafnya, company ini harus punya margin, harus punya profit. Baru dia bisa memberikan gaji dengan mudah. Tapi kalau perusahaan ini nggak punya margin, bagaimana bisa kasih gaji? Udah pasti dia akan mengalami susah ngutang untuk bayar gaji. Sama, untuk saya sebagai kepala keluarga bisa memberi makan anak dan istri saya, memberi makan secara tubuh, saya harus punya margin secara tubuh. Itu saya dapati dari mana? Bekerja. Dapat uang, Ya. bekerja. Itu saya punya margin secara tubuh, dengan uang yang saya dapat bisa saya kasih makan anak dan istri. Tapi kan itu baru tubuh. Sekarang kita mesti ngomong juga punya margin secara nggak cuma tubuh, punya margin secara jiwa. Kalau saya nggak punya kedewasaan secara jiwa, bagaimana saya memberi makan jiwa anak dan jiwa istri saya? Bagaimana caranya? Nggak akan bisa. Apalagi saya nggak pernah punya margin secara roh. Saya nggak pernah ada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan saya. Bagaimana saya bisa memberi makan anak saya agar dia semakin bertumbuh di dalam roh? Nggak akan bisa. Padahal bermultiplikasi, kalau teman-teman lihat itu seperti sel, dia membelah. Dari satu ini suami istri ini yang adalah bukan lagi dua tapi satu, dia membelah. Menjadi anak yang punya nilai dan value yang sama. Kalau value-nya adalah value kerajaan Allah, dia akan bermultiplikasi menjadi kerajaan Allah semakin banyak. Makanya dikatakan kerajaan Allah memenuhi bumi. Tapi satu yang adalah satu sel itu memberikan nilai yang benar kepada anaknya, maka yang terjadi adalah multiplikasi Kristus menjadi semakin banyak, Kristusnya jadi makin banyak. Itulah Kristus yang melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Saya mau teman-teman biar lebih gampang ngelihat ini, tolong masuk ke PPT yang itu, nomor 1 yang ada suami atau ayah plus ini. Teman-teman lihat, harusnya yang Tuhan mau pernikahan itu adalah seperti ini. Ini ngomong Willy, kalau saya ngomong udah nama saya aja biar gampang, Willy dan Jessica. Itu tubuh, jiwa, dan roh harusnya semua sama-sama dewasa ketika mau menikah. Rohnya ada tanda salib, itu artinya Kristus Willy yang memang udah mengerti hidup dipimpin dalam kebenaran firman, punya kedewasaan secara jiwa dan punya kedewasaan tubuh. Jadi tubuh yang memang udah siap menikah, idealnya tubuhnya umurnya misalnya saya menikah kemarin umur 27. Setidaknya jiwanya harus sama umur 27, setidaknya rohnya juga harus sama umurnya 27, setidaknya sama. Begitupun menikah dengan istri saya harusnya semuanya sama. Kalau pernikahannya sama-sama, ini yang firman Tuhan katakan sepadan, roh, jiwa, dan tubuhnya sama. Ini ngomong bersinergi, pernikahan yang bersinergi. Tapi apa jadinya yang kalau yang poin kedua, coba PPT kedua. Apa yang terjadi kalau misalnya saya, tubuhnya doang yang dewasa, jiwanya juga mateng. Jiwanya ngerti, oh ya memang saya udah waktunya menikah, punya mental yang baik. Tapi manusia roh saya masih baby, karena gak pernah mengejar firman Tuhan. Bertemu dengan istri juga sama, dia udah tubuhnya dewasa, jiwanya juga udah mateng. Tetapi manusia rohnya masih baby seperti digambar. Yang terjadi adalah apa? Ya suami istri, inilah yang kebanyakan terjadi dalam pernikahan yang kelihatannya bahagia,
Tapi sebenarnya keluarga ini menderita, dia mengalami banyak kayak turbulence, tapi dia nggak ngerti. Karena yang mengerti peraturan yang terjadi secara hukum roh itu adalah manusia roh kita, ngerti nggak maksudnya? Kalau manusia rohnya nggak wake up, nggak bertumbuh dewasa, anak kecil ini sebenarnya yang terjadi adalah secara pernikahan rohnya, manusia rohnya Willy yang masih bayi menikah dengan manusia rohnya Jessica yang masih bayi, ngerti nggak? Bayi ini nggak ngerti peraturan dalam alam roh, udah pasti, sekarang kita taruh bayi di luaran aja, udah pasti mati. Maksudnya dia nggak ngerti cara cari makan, dia nggak ngerti cara cari uang, udah pasti dia akan entah dimakan binatang liar, entah dia diambil organnya atau apa, atau ya mungkin diambil sama orang yang saya nggak ngerti di gimana. Sama, ini yang banyak dialami oleh orang-orang yang orang Kristen tapi nggak pernah dimerdekakan kebenaran firman Tuhan, cuma datang ke gereja, mentalnya bagus, tapi manusia rohnya kecil. Ini yang mengalami rasanya mereka adalah nasib sial demi nasib sial. Suami istri baik saling mengasihi, tapi kenapa ya kok anak saya mengalami apa? Tapi kenapa ya kok keuangan saya begini? Tapi kenapa ya kok saya ngalamin finansial saya begini, di pekerjaan kok kayaknya nggak pernah ada titik tembusnya di mana? Karena begini, padahal dua-duanya udah punya kedewasaan secara mental. Akhirnya yang terjadi kalau udah sampai capek, bahasanya adalah gini, ya udahlah, emang hidup kita harus pikul salib, sangkal diri pikul salib. Memang seperti Tuhan Yesus hidupnya mengalami via dolorosa, kita pun harus via dolorosa. Padahal yang terjadi bukannya Tuhan izinkan, tapi karena manusia rohnya masih kecil. Ngerti nggak maksudnya? Yes. Atau terjadi skenario yang ketiga. Apa yang terjadi kalau si tubuhnya yang dewasa, jiwanya masih kayak anak kecil, rohnya masih bayi. Suami yang kayak begini ketemu dengan istri yang tubuhnya dewasa, jiwanya dewasa, tapi manusia rohnya kecil. Istri yang kayak begini ketemu suami yang jiwanya kayak anak kecil, ini istri yang jadinya capek hati. Ini istri yang mungkin bucin kali ya sama suaminya, dia akan bilang, kenapa ya di rumah tangga ini kok gua yang kayaknya lebih jadi kayak kepala keluarga ya, kok laki gua kayak anak kecil ya, kok dia kayak gak ngerti tugas dia harus kerja, kok dia taunya cuman judi doang, dia taunya cuman main-main di luar, di tiap kali disuruh kerja cuman taunya bangun siang, taunya main game, taunya cuman ngumpul sama teman-temannya doang. Kenapa mesti di keluarga ini kayaknya kok gua yang mesti ngurusin semuanya? Karena begini kondisinya. Jiwanya si suami ini masih anak kecil, rohnya lebih nggak ngerti. Tubuhnya doang yang gede. Jadi ujung-ujungnya kalau yang skenario yang nomor 3 ini bisa dibilang yang jadi istri yang dominan ya. Dan si istri ini akhirnya capek hati karena dia berusaha ngempanin keluarga, tapi dia nggak ngerti aturan secara roh. Karena manusia roh dia masih ini. Dia akan drain energi dia karena dua orang ini nggak ngerti dalam alam roh ini, si setan ini seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Ini dua bayi ini, dua anak cilik ini secara alam roh jadi makanan si singa ini ceritanya. Ini yang mengalami hidup kayak dalam padang belukar, dalam semak duri, seperti dalam nasib sial. Ini ngalamin bener-bener hidupnya kayak zona kutub. Banget lah ya. Ini nggak enak banget. Coba lihat lagi, sekarang kalau skenarionya yang keempat. Suaminya dewasa secara tubuh, jiwanya dewasa tapi manusia rohnya masih kecil. Ketemu dengan istri, badannya gede tapi jiwanya masih anak kecil, rohnya lebih kecil lagi. Ini masih mending. Masih mendingnya gini, ya udah si suaminya ini yang pontang-panting urusin keluarga, tapi dia nggak ngerti hukum roh. Ini suami yang kayaknya kalau kita nonton film-film drama nih kayaknya kasihan banget, dia kayaknya pontang-panting buat keluarga tapi hidupnya nggak ada breakthrough gitu loh. Tapi istrinya juga kayak anak kecil, ngegelayot terus, bucin aja ke lakinya. Suami sih seneng, cowok seneng punya istri yang kayak anak kecil, yang kayaknya ya gitu maksudnya manja gitu loh maksudnya, manja maksudnya, kayak anak kecil. Ini bukan pasangan yang sepadan, gak pernah ada tugas dari Tuhan yang diselesaikan. Ini mobil namanya pernikahan dan keluarga gak pernah kemana-mana, ini urusannya cuma antara mereka berdua doang. Lebih gila lagi poin yang kelima. Poin kelima. Bagaimana kalau yang terjadi tubuhnya dewasa, dua orang ini dewasa tapi jiwanya sama-sama kayak anak kecil. Manusia rohnya sama-sama masih kayak bayi begini. Terus mereka berdua menikah, punya anak lagi yang anak kecil. Bayangin, manusia rohnya yang masih kecil kawin dengan si manusia roh masih kecil, punya anak lagi yang masih kecil. Ini 3 bayi jadi satu semuanya. Yang ada apa? Tantrum semuanya. Chaos Semuanya. Akhirnya kenapa si istri akan bilang, ini yang terjadi lagi nih, si suami
kayak anak kecil, mintanya dilayanin sama istri. Pokoknya gua dulu yang utama. Kalau ada barang, oh istri nggak boleh buka-buka handphone gua. Oh kalau ini barang suami, si istri juga sama. Ini barang gue, barang istri semua dikunciin, suami nggak boleh lihat. Udah kayak anak kecil jaga mainan masing-masing. Nggak ngerti bagaimana sebagai orang dewasa bertanggung jawab untuk apa namanya ya kalau kayak begini namanya ini casingnya doang yang badannya gede, jiwanya masih anak kecil, manusia rohnya masih bayi. Ini di dalam rumah, bagaimana parenting yang terjadi dalam kondisi kayak begini? Ngomong bagaimana parenting yang terjadi gimana? Jangankan ngomong parenting, pernikahan yang terjadi bagaimana? PR-nya banyak banget. Wah, PR-nya banyak banget. Nah sekarang kalau kondisinya kayak begini, ini solusinya bagaimana? Apakah cuma didoain doang bim salabim tiba-tiba si anak bayi ini tiba-tiba jadi orang dewasa? Gak bisa, tetap mesti dikerjakan PR-nya, mulai dikasih makan. Jiwanya dikasih makan, rohnya juga dikasih makan. Tapi kalau dalam urutan 3 ini, teman-teman lihat dari bayi, jiwa sama roh ini, kalau kita udah tahu mana bobot yang paling duluan, yang paling penting dikasih makan dulu yang mana? Si roh. Roh dulu. Kalau kayak dalam perusahaan, mau staff sehebat apapun, manajer berantakan, staffnya gimana. Tapi kalau bosnya memang udah gak niat ngeberesin, bosnya cuma anak kecil, ini perusahaan gak akan kemana-mana. Yang pertama harus berubah dulu mindsetnya adalah si bos. Jadi ketika terjadi ada 2 anak kecil yang nikah ini, mana suami mana istri, siapa yang harus sadar duluan? Ketika dibilang gini, kalau lagi konseling pernikahan yang terjadi gini, si istri bilang, kamu yang harus mengasihi dulu, suami harus mengasihi istri. Si suami bilang, istri yang harus hormati suami dulu. Ini siapa yang duluan? Sekarang kita tahu, yang harus melakukan duluan, yang berkorban lebih duluan, suami. Memang bosnya yang harus berubah dulu. Bos yang benar ketika manajernya nggak benar, manajer dia baru bisa, lu kerja lu nggak benar sini manajer, sini datang ke gua, kita ngomong 4 mata, lu harus kerjanya begini. Cara kerja lu nggak benar, baru diurusin satu persatu. Manusia rohnya suami harus Kristusnya ini harus keluar dulu, wake up dulu, bertumbuh. Ketika manusia rohnya bertumbuh, dia baru bisa mau ngomong sama istri, dia ngerti bagaimana berkorban untuk istrinya, bagaimana berkorban untuk anaknya. Tapi ya kadang ketemu juga suami yang benar-benar udahlah nggak mau ini, dia nuntut istrinya dulu. Ya udah, istrinya yang memang ya udah lu yang urusin, kan memang pilihan lu, memang pilih laki yang model begini. Ya ini yang firman Tuhan katakan, suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istri yang beriman. Ya udah, memang lu yang pilih suami yang begini, ya udah, kalau lu yang memang, kan katanya gini, kalau orang berantem yang waras ngalah duluan. Ya udah, lu yang dewasa, lu yang istri udah wake up duluan, ya udah lu bantuin suami lu yang memang masih manusia rohnya masih bayi, jiwanya masih anak kecil. Aduh berat Tuhan, ya memang berat, tapi tenang, Tuhan bilang kalau lu letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan. Lu gak perlu nanggung sendiri, berjalanlah bersama dengan aku. Kalau lu jalan sendiri, ya silakan hadapi nasib sial. Slide selanjutnya, berhubung sama waktu saya agak cepat sedikit ya. Harusnya yang benar adalah seperti ini, suami Kristus Willy bertemu dengan Kristus Jessica. Ketika 2 orang yang dewasa secara roh, jiwa dan tubuh ini, dia punya anak, orang tua ini mengerti memberi anak makan secara roh, jiwa dan tubuh. Slide berikutnya. Sehingga yang terlahir adalah anak yang seiring bertumbuh tubuhnya, jiwanya bertumbuh secara beriringan, manusia rohnya bertumbuh secara beriringan. Sehingga inilah tugas parenting saya dan istri saya, harus memastikan anak saya nggak cuma badan yang tambah gede, jiwanya juga harus mateng, rohnya pun juga harus mateng. Sehingga saya mempersiapkan anak saya menjadi kepala keluarga ketika dia bertemu dengan pasangan yang Tuhan tetapkan, jodoh yang Tuhan berikan, blessing yang Tuhan berikan, dia punya wadah menampung blessing tersebut. Kalau anak saya cowok, dia menjadi Adam, kalau saya punya anak cewek, dia akan menjadi istri yang akan menjadi blessing untuk suaminya nanti. Mau punya anak cowok sama cewek sama aja, intinya yang harus dibesarkan adalah memberilah makan untuk roh, jiwa, dan tubuh. Baru slide berikutnya lagi, baru yang terjadi adalah bagan ini. Si Adam yang dewasa secara roh bertemu dengan blessing yang adalah istri yang adalah dewasa juga secara roh, mereka membesarkan anak.
mereka berjalan dalam mobil yang namanya pernikahan, ini keluarga, kendaraan yang namanya keluarga ini akan ngebut. Ya. Ketika si anak ini keluar dari rumah, dia menjadi Adam berikutnya, mobil yang tadinya kecil mulai bertambah besar. Lama-lama keluarga utama ini akan jadi seperti kapal induk. Saya satu kali akan menjadi kakek nenek. Anak saya ada 2. Saya sama istri saya yang mulainya cuma berdua akan mulai punya 2 anak. 2 Adam yang ada di bawah saya. 2 Adam ini dia akan anytime dia akan bisa pulang ke rumah saya, bisa jadi satu dalam kapal induk yang namanya keluarga besar. Mereka bisa anytime datang ke keluarga besar dengan secure, dengan aman dan penuh sukacita. Ketika mereka datang ke dalam kepala induk, mereka akan seperti kapal-kapal yang terbang dari saya dan istri saya yang mengerti membesarkan anak yang berperan seperti yang Tuhan mau. Ngerti gak maksudnya? Ya, yes. Parenting yang Tuhan mau adalah seperti ini. Jadi saya akan menjadi kapal induk yang besar, saya tetap berjalan, kendaraan pernikahan saya besar. Tetapi Tuhan membuat kendaraan ini berevolusi yang tadinya cuma mobil kecil. Ya. Karena Tuhan lihat, oh kamu bisa dipercaya dalam perkara kecil, kamu dikasih mobil yang kecil, yang namanya pernikahan yang tadi keluarga kecil, kamu bisa bertanggung jawab, saya akan tambahkan perkara yang lebih besar. Ya. Kendaraannya di-upgrade seiring dengan nambah anak. Ketika anak saya makin tambah gede, saya punya cucu yang tadinya 2, mungkin nanti cucu saya jadi lebih banyak. Mobil tadi Tuhan akan upgrade jadi kapal induk yang besar, di mana dari kapal induk yang besar itu akan ada pesawat-pesawat, akan ada kendaraan-kendaraan yang bisa berlabuh dan mereka bisa kemana-mana. Inilah yang firman Tuhan katakan, kalau kamu mengandalkan Tuhan, keturunan kamu adalah keturunan para pahlawan yang gagah berani. Keturunan kamu adalah raja-raja yang akan bisa seperti anak panah di tangan para pahlawan, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mengasihi Tuhan. Mereka akan melesat seperti anak panah kemanapun Tuhan arahkan, seperti pesawat yang melesat dari kapal induk yang keluarga besar ini. Tapi kalau saya nggak melakukan peranan ini, ketika anak saya datang mengunjungi kapal induk ini, yang terjadi adalah apa? Perang dalam keluarga. Inilah kalau saya nggak melakukan bagian saya. Berapa banyak dalam keluarga besar, anak ke-1 ribut dengan anak kedua. Ipar ribut dengan ipar, menantu ribut sama mertua. Ini di dalam kapal induk ini bukannya bergerak seperti yang Tuhan mau, yang ada kapal induknya tenggelam sendiri. Inilah tipu daya iblis yang bilang mau buat mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan maunya kapal induk ini, Tuhan bilang penuhilah bumi, taklukkan dengan kapal induk yang Tuhan berikan. Lo taklukkan setiap every nation, setiap suku, kaum dan bahasa, setiap apapun kamu taklukkan. Nyatakan kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Inilah multiplikasi yang Tuhan mau. Lah kalau kita sekarang udah tahu blueprintnya seperti ini, bagian kita, makanya gini, jangan keburu-buru. Maksudnya pelayanan itu apa sih sebenarnya? Pelayanan itu adalah waktu mobil itu bergerak. Oh mobil ini mesti bergerak kemana? Pergi ke supermarket. Oh mobil ini mesti bergerak kemana? Panti asuhan. Pergerakan mobil ini yang namanya pelayanan. Pelayanan harus lahir dari keluarga yang sehat. Pelayanan harus lahir dari pernikahan yang sehat. Bullshit sih kalau pernikahan, saya suka bingung kalau ngeliat orang pelayanannya di luar itu jago tapi keluarganya berantakan. Itu pelayanan sebagus apapun. Kayak kalau kepala keluarga misalnya dalam pekerjaan, usaha sekeren apapun, bisnis segede apapun, nggak akan pernah bisa lo gantikan dengan keluarga yang sehat. Memang ketika kita ngomong keluarga yang sehat, pernikahan yang sehat, ini kendaraan yang Tuhan udah kasih, blessing yang Tuhan kasih untuk menuntaskan destiny kita di dalam dunia ini. Tapi seringkali kita, udahlah pusing lah, gue ngomong sama laki gue ngomong sama anak gue udah nyerah. Gue sama keluarga gue udah nyerah. Yang penting gue bergerak sendiri aja. Waduh, udah gimana ini ceritanya, ini udah gambar kerjanya berantakan semua. Kalau kita ngomong blueprintnya udah berantakan. Makanya hai Adam, lakukanlah bagian kamu. Hai suami, hai ayah, lakukanlah bagian kamu. Hai istri, lakukanlah bagian kamu. Hai anak, maka kamu akan punya anak-anak yang gak memalukan. Firman Tuhan katakan gini, didiklah anak sesuai dengan kebenaran firman. Maka sampai waktu dia gede, jalannya gak akan pernah menyimpang. Akuilah Tuhan dalam setiap langkahmu, maka dia akan meluruskan jalan. Kenapa dalam hidup perjalanan keluarga, hidup dalam pernikahan, banyak ke kiri, banyak ke kanan, banyak turbulence. Karena dalam keluarga ini si kepala keluarga tidak mengerti bagaimana mengakui Tuhan di dalam setiap langkahnya. Kepala keluarga ini akan selalu bilang ini semua karena kehebatan dia. Dia yang pengennya dijadikan raja di dalam keluarga.
Kalau kamu mau jadi raja dalam keluarga ini, jangan heran jalan kamu akan seperti di dalam padang gurun penuh semak belukar dan zona kutub. Karena memang sesungguhnya kita nggak pernah ngerti dalam alam roh yang terjadi apa. Betul. Tapi waktu kita naruh Kristus sebagai raja dalam keluarga kita, mengakui Tuhan, mobil pernikahan kita, mobil keluarga kita, boom, ngebut. Mulainya apa? Makanya kita mulai pernikahan parenting itu apa? Yang pertama, perhatikan cara kamu mendengar. Kepala keluarga harus connect dengan sang sumber. Setelah kepala keluarga connect dengan sang sumber, akuilah sang sumber ini, akuilah Tuhan sebagai kepala di dalam rumah tangga. Ini lagi ngomong parenting nih. Roma 8 ayat 19. Bertahan ya teman-teman sedikit lagi. Nanti biar kita poin ini selesai. Roma 8 ayat 19. Kalau keluarga yang mengerti menjadi kapal induk yang besar, dari situ keluar Kristus kecil yang mengerti melakukan kehendak Bapa sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Roma 8 ayat 19 berkata gini, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah ini siapa? Ada lagu bilang, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah itu adalah Yesus. Dia yang sulung. Pada waktu kita mengeluarkan Kristus keluar, kita ini menjadi satu. Dia menjadi kepala, kita adalah tubuh, dia yang sulung, kita adalah yang kayak adik-adiknya, kita kayak mempelainya. Kristus inilah, kita ini dikatakan anak Allah pada saat Kristus kita keluar. Bukan lagi kita yang bertambah besar, bukan Willy atau Jessica yang bertambah besar, tetapi Kristus Willy yang bertambah besar. Inilah yang dikatakan satu dunia, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat anak Allah mengerti bagaimana untuk take dominion, memerintah seluruhnya. Ini yang firman Tuhan katakan. Kamu tahu nggak? Kerjaan kamu itu bukan untuk sekedar ngurusin yang remeh-temeh begini. Kerjaan kamu ini yang Tuhan mau, reign in life, adalah memerintah para malaikat menghakimi dunia ini bersama dengan Tuhan. Yang menghakimi dunia ini adalah Kristus. Kristus itu nggak cuma ngomong Kristus Yesus, tapi kita, makanya dikatakan kita duduk bersama dengan Allah Bapa nanti menghakimi dunia ini. Bukan Willy yang menghakimi, tapi Kristus Willy berdampingan dengan Kristus yang lain yang memerintah dunia, bermultiplikasi, taklukan, penuhi bumi, mengusahakan dan memelihara. Bagaimana saya juga mengerti sebagai kepala keluarga harus boleh makan semua yang ada, buah yang ada di dalam Taman Eden, tapi saya nggak boleh makan buah pohon pengetahuan. Tapi bukan artinya nggak boleh makan buah pohon pengetahuan, bukan yang nggak pakai otak. Mengandalkan Tuhan, artinya menaruh Tuhan di tempat pertama, bukan logika, bukan metode dunia ini yang menjadi kekuatan saya, tapi metodenya Tuhan. Logika itu dunia punya hikmat, itu jangan sampai kita makan. Yang kita makan adalah apa yang Tuhan katakan, firman Allah dan kebenarannya. Poin yang terakhir adalah warisan, covenant. Pada waktu kita menjadi orang tua, yang sebenarnya terjadi adalah apa? Kita mewarisi perjanjian demi perjanjian kepada anak kita. Dunia mengatakan bahwa hai, kamu jadi orang tua baru benar kalau kamu mewarisi properti, uang, surat berharga. Padahal bukan. Itu semua anytime bisa hilang. Kamu kasih uang ke anak, besok terjadi ada peperangan, uang kamu berapapun nilainya gak akan ada ininya. Tetapi sebenarnya yang setan sembunyikan adalah yang diwariskan itu adalah setiap perjanjian, setiap covenant yang orang tua ini miliki bersama dengan Tuhan, itu yang dia warisi ke anaknya. Warisinya lewat apa? DNA, karena DNA itu berisi catatan kode genetik. Kristus Willy dan Kristus Jessica punya perjanjian dengan Tuhan. Dia dicangkokkan sehingga dalam pokok anggur yang benar, sehingga menerima seluruh covenant yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita menerima seluruh janji-janji itu. Tetapi kalau yang bertumbuh bukan Kristus Willy dan Kristus Jessica, yang memerintah, yang membesarkan anak, dengan yang diwarisi ke anak ini bukan covenant di dalam Tuhan,
tetapi surat kontrak dengan dunia ini. Bukannya warisan berharga, bukan covenant dari Tuhan, tapi yang diwariskan adalah surat hutang dosa yang namanya kutuk keturunan. Karena seperti Tuhan mau memberikan covenant, si setan pun juga berusaha membuat covenant. Ketika kepala keluarga ini nggak ngerti, tanpa sadar dia membuat covenant dengan si iblis dan dunia ini, itulah yang diwariskan ke anak-anaknya dalam bentuk catatan kode genetik. Yang membuat akhirnya, nanti akan kita bahas dalam slide, dalam pertemuan berikutnya. Kenapa dalam keluarga bisa mengalami anak-anak yang, kenapa bisa terjadi ada LGBT? Kenapa bisa ada anak yang misalnya terlahir kayak ada berkebutuhan khusus? Emang Tuhan mau anak itu lahir gak punya kaki atau autis atau misalnya cacat mental ataupun misalnya badannya laki tapi jiwanya perempuan? Memang Tuhan mau? Orang Tuhan waktu menciptakan manusia dikatakan semua sungguh amat baik. Kalau kita bilang itu Tuhan yang menciptakan, maksudnya Tuhan yang meng-create dari awalnya, kita lagi menghina Tuhan. Contoh kalau saya kerjain, saya buat interior satu rumah, saya ngedesain satu rumah, saya pasti mau bikin sebagus-bagusnya. Kalau sampai terjadi ada cacat, ada jelek, saya nggak mau ada cacat, tapi terjadinya ada kerjaan yang jelek, defect, itu terjadi karena ada kesalahan dalam pengerjaan, ngerti nggak maksudnya? Yeah. Sama, ketika terjadi ada anak-anak, keluarga yang kelihatannya mengalami distorsi, itu bukan Tuhan mau. Makanya kenapa warisan atau covenant apa yang kita wariskan ke anak? Apakah perjanjian yang daripada Tuhan ini atau perjanjian dengan dunia atau iblis? Dunia dengan segala keinginannya udah pasti binasa. Keturunan orang-orang yang begini, ini dia bukannya mewarisi ke anak hidup yang bahagia. Ini dia lagi mewarisi ke anaknya kutuk keturunan. Entah bentuknya dalam bentuk penyakit, entah bentuknya dalam keributan, dalam rumah tangga yang gagal, dalam apapun perkawin cerai atau sakit apapun lah. Semua yang gak benar itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah mau terjadi kayak begitu. Makanya kenapa dia mati di atas kayu salib, supaya setiap tuntutan itu selesai. Seluruh surat hutang itu sebenarnya sudah selesai di kayu salib. Tapi kalau kita nggak pernah menghargai karya salib Tuhan Yesus, kita tetap memilih. Makanya firman Tuhan katakan, kepadamu kuperhadapkan hidup dan mati, berkat dan kutuk, pilihlah berkat. Tuhan nggak pernah minta kita milih kutuk. Tapi karena ketidaktahuan kita, karena manusia rohnya masih bayi nggak pernah ngerti apa yang berharga, yang dia kejar cuman mainan doang. Nggak tahu mainannya dikasih racun. Anak kecil cuman kejar permen doang, nggak tahu kalau permennya ada racun. Tapi orang dewasa ngerti, wah kalau gua makan ini kayaknya bahaya. Dia ngerti membedakan. Manusia yang mengerti roh, jiwa dan tubuh yang dewasa, dia mengerti ini tipu daya si iblis apa. Dia ngerti menjalani hidup ini bagaimana. Dia ngerti parenting yang harus dilakukan seperti apa membesarkan anak. Kira-kira sampai sini jelas nggak maksudnya? Ngomongan ini terlalu berat nggak? Jelas. Nanti sesi selanjutnya habis ini kita akan ada di pertemuan 2 minggu lagi, kita akan masuk ke Q&A. Jadi kalau teman-teman hari ini yang menyaksikan online ataupun onsite, ada pertanyaan, sekarang kalau keluarga saya udah kadung berantakan bagaimana? Kalau sekarang saya single parents bagaimana? Kalau anak saya begini gimana? Dengan segala seluruh pertanyaan, kumpulkan aja, bisa teman-teman DM di Instagram ataupun mau WhatsApp ke WhatsApp kan ada juga di Instagram Godspeed Movement. Masukkan aja berbagai pertanyaan, itu nanti akan kita bahas di 2 minggu kemudian. Apapun pertanyaan tentang parenting teman-teman, kami akan berusaha coba bahas. Bukan karena kami so tahu, kita balik lagi aja ke gambar kerjanya, kepada blueprint yang Tuhan mau itu apa. Yes. Bukan karena kami so tahu, oh mesti begini A, B, C, D, enggak. Biarkan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita semua. Betul. Karena hikmat manusia enggak pernah bisa apa-apa. Iya. Firman Tuhan lah yang benar-benar berkuasa. Betul sekali. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Wah, bersyukur banget ya Cak ya, kita Betul. bisa dibukakan dari Tuhan malam ini melalui Willy. Thank you banget Will, jelas banget parenting yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi nggak cuman kita ngasih makan anak kita supaya tumbuh besar dewasa sehat, nggak cuman sekolahin dia di sekolah yang bagus, yang Betul. keren, yang dilesin ini itu untuk jiwanya, tapi juga manusia rohnya kita harus kasih makan. Itu Betul. keren banget, penting Kristus banget. yang kecil ini harus Ya. semakin bertambah kuat rohnya. Boleh kasih lihat ada satu slide yang ini, yang terakhir tuh yang kayak gambar pepohonan. Keep on the covenant path.
Yang sampingnya ada gambar bayi. Sekarang kita cuman intinya bagaimana kita sebagai orang tua, pasangan yang mengerti di dalam Tuhan, membawa keluarga kita terus berjalan dalam covenant demi covenant demi covenant. Tongkat estafet ini terus diwariskan ke anak, ke anak cucu. Jangan hidup bercela di hadapan Tuhan. Betul. Firman Tuhan katakan ya, ada quote yang di samping katakan gini, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Waktu kita mengerti Kristus Willy dan Kristus Jessica menjadi orang tua yang hidup menghormati Tuhan, membesarkan anak saya yang menjadi Kristus, demikian yang menjadi Adam yang mengerti, menangkap vision dari Tuhan. Inilah waktunya Eden diperluas, inilah waktunya kerajaan Allah dinyatakan, dan kami Kristus inilah yang mengerti bagaimana melakukan kehendak Bapa. Saya mau ajak teman-teman semua kita baca yang menghadiri secara onsite ataupun online, boleh ditampilkan Amsal 3 ayat 5 sampai 18. Ini untuk penutup, nanti mungkin kalau ada tambahan, cuman saya mau ajak sebelum takut kelupaan, saya mau ajak teman-teman semua kita baca ini sama-sama, yang onsite pun juga baca. Ini janji Tuhan untuk apapun yang kita lakukan, mau dalam parenting ataupun dalam pernikahan atau apapun. Semua udah bisa lihat? Kebaca, yang online mungkin juga udah bisa lihat. Kita baca ya, kita perkatakan ini kepada jiwa dan roh kita, kepada keadaan kita. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 18. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Mau teman-teman terjadi ini semua dalam keluarga kita? Amin. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati teman-teman semua. Mungkin ada buat penutupan, ada ini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan juga kan kita tidak mau hidup di dalam kebinasaan ya. Sepertinya Tuhan juga kan mau menginginkan kita hidup di dalam kelimpahan, kebahagiaan, joy. Gak cuma happiness tapi joy. Jadi memang kita harus perhatikan seperti yang tadi di-sharingkan untuk cara mendengar. Balik lagi memang karena bukan kita menyudutkan si Adam, tetapi memang karena si Adam ini bobotnya itu memang dia yang paling tinggi, yang paling berat ya bisa dibilang ya, karena dia kepala keluarga. Tapi tetap lagi di atas si Adam ini ada kepalanya lagi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Betul. Dan juga setelah itu ada si istri, dan si istri ini bukannya berarti harus mengandalkan sepenuhnya dengan menyalahkan si Adam, tetapi juga memang si istri ini juga harus ada Kristusnya sendiri juga di dalam si istri, sehingga si Adam, Kristus Adam dan juga Kristus Hawa ini bergabung dan juga bisa memultiplikasi, menumbuhkan si anak ini. Betul. Ya. Makanya yang terjadi kalau tadi kita ngelihat ada diagram 1, 2, 3, 4 sampai 5 tuh yang kondisinya yang poin apa gambar kedua 3 yang tubuhnya dewasa, anaknya jiwanya anak kecil, rohnya baby. Kalau kita nggak melakukan kasih anak makan kita roh jiwa dan tubuh, kita lagi menurunkan malapetaka tuh untuk keluarga berikutnya tuh. Iya kan yang tadi kita ngelihat tuh pernikahan. Makanya kita pengen keluarga kita seperti apa? Kerjakan PR-nya. Betul.
Sebenarnya kalau diucapkan itu sangat mudah, terdengarnya sangat mudah, tetapi pas dilakukannya ini memang butuh ketekunan dan juga kesetiaan dan juga yang balik lagi jangan keraskan hati. Karena balik lagi banyak sekali tipu muslihat iblis yang ingin menggoyahkan iman kita, terutama sih dari kepala keluarga tersebut dengan apa yang dunia tawarkan. Betul. Dari Dan handphone aja ini sudah bisa melenceng, bisa melenceng. betul. Mestinya kita misalnya bangun mesbah keluarga, kita baca Alkitab, tapi karena kita seru nonton Reels, seru nonton TikTok dan sebagainya, jadi aduh nanti aja deh ini lebih seru dan misalnya. tugas kasih makan ini sekali lagi ya, ini tugasnya Adam dan Hawa, tugasnya orang tua, nggak bisa Betul. digantikan dengan orang lain. Nggak bisa kita suruh mbak, nggak bisa kita suruh sekolah minggu, nggak bisa kita suruh gereja, nggak bisa suruh sekolah. Betul. Mereka cuma kepanjangan tangan orang tua untuk ini, tapi tetap yang bertanggung jawab itu Tuhan ngasih mintanya adalah si orang tua ini. Orang tua yang harus bertanggung jawab memberikan makan Betul sekali. kepada anaknya, memberikan makan secara tubuh, jiwa dan roh. Mungkin kalau orang tuanya butuh bantuan guru ya silakan guru bantuin, tapi tetap tanggung jawabnya adalah orang tua. Nggak bisa dibilang, lah ini kan tanggung jawab guru, ini kan tanggung jawab sekolah minggu, inilah kan tanggung jawab gereja. Enggak, itu tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai orang penolong tua, ya, orang betul. tuanya. Jadi nggak bisa bilang ini tugasnya siapa, enggak, tugasnya orang tua. Betul sekali. Jadi jangan lempar-lemparan tanggung jawab. Jadi sebenarnya si Adam dan si Hawa ini sebenarnya harusnya tag team. Tag team, kalau Betul. lempar-lemparan tanggung jawab itu cuma menandakan kalau buat saya berarti jiwanya orang tua ini masih anak kecil. Karena orang dewasa nggak pernah lempar tanggung jawab. Iya. Orang dewasa mengerti mengambil tanggung jawab. Yap. Betul. Cuman orang tua yang jiwanya masih anak kecil, apalagi manusia rohnya masih kecil, makanya selalu, oh ini salahnya guru, ini salahnya mbak, ini salahnya, semuanya disalahin. Intinya ya anak kecil. Betul. Nah sekali. sekarang kita mau dalam parenting ini sekali lagi nggak pernah ada yang terlambat. Mhm. Kalau kita udah lihat dalam keluarga kita, wah ternyata PR-nya banyak. Udah mulai dari titik sekarang ini. Jangan kita teruskan kesalahan ini menjadi siklus yang makin parah, mumpung kita masih hidup gitu loh. Betul. Kita masih ada nafas, segala salah, segala benang kusut yang terjadi dalam keluarga besar kita, dalam pernikahan kita, benang kusut ini ayo kita beresin. Iya, iya. Jangan malah makin buang-buang waktu di rumah cuman bengong, cuman malah Terima nasib. jalan-jalan, cuman gak jelas. Iya. Beresin semua mess yang terjadi, chaos yang terjadi karena Iya. ketidaktahuan ini sebelumnya. Iya, Setiap PR ini kerjakan. Betul. Jadi it's fine if kita tuh take time dulu. Kita mungkin juga kita harus sadar dulu mungkin kekurangan kita juga di mana, kesalahan kita di mana. It's okay untuk berdiam diri dulu untuk terconnected dengan si Tuhan Yesus ya. Supaya kita tahu kita lokasinya itu sebelum kita berjalan itu mapping kita ini Mappingnya lokasi di kita mana? itu di mana. Iya, iya. Dan pembahasan kita di Gaspit ini semuanya berkelanjutan. Jadi semua yang pembahasan parenting ini mungkin teman-teman pikir, kok parenting bisa begini ya pembahasannya ya. Jadi parenting ini kalau teman-teman lihat ini nggak cuma ngomong parenting, ini wake up call buat kita semua yang mau married atau yang belum married ataupun yang udah sampai kakek nenek pun. Betul. Berapa banyak sekarang karena ketidaktahuan terjadi banyak masalah dalam keluarga kita. Beresin. Makanya teman-teman di sini yang belum ikutin fellowship sebelumnya bisa lihat di YouTube. Yes. Itu semua berkesinambungan dari yang Berkesinambungan. pertemuan pertama sampai ke yang hari Yang ini. sekarang ini. Makanya untuk yang kelewatan, kami mengundang juga untuk teman-teman ikut POD, itu Komsel, Bible Study. Kami mengulang lagi sebenarnya dari fellowship yang awal. Yes. Sebenarnya diulang lagi untuk tanya jawab. Itu diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Jam 10 pagi dan juga per 2 minggu juga ya. Per 2 minggu selang-seling dengan yang onsite ini. Yes. Jadi Kan, berarti adanya nanti Sabtu minggu depan berarti. betul, karena kan minggu ini kita minggu kemarin ya kita sudah Minggu ada kemarin udah. POD dan tentunya kalau di POD itu kita juga bisa lebih interaktif karena banyak arah. juga mungkin teman-teman yang dari luar kota, Dari dari luar luar kota. negeri yang mungkin yang nggak bisa hadir dalam onsite ini bisa Iya. bergabung bersama-sama di POD tersebut. Jadi teman-teman sekalian kita encourage untuk teman-teman untuk bergabung dengan kami di POD dan juga di fellowship kita tentunya setiap Iya. hari Selasa per 2 minggu juga. Ya karena tentunya kita akan membahas hal-hal yang kebenaran firman Tuhan yang gak cuma hanya tubuh dan jiwa tetapi rohnya juga ya yang harus Rohnya juga wake up. terbangun ya. Karena semuanya itu adalah berkesinambungan, semuanya harus seimbang. Semuanya seimbang. Kalau nggak seimbang ya jadinya benang kusut. Mana yang harusnya lebih besar, yang harusnya bobotnya lebih gede, sama yang kecil kebalik-balik semua. Yes. Makanya ya itu hidupnya jadi benang kusut semua. Betul, betul. Jadi bisa juga disaksikan di YouTube kami di Godspeed.movement
Kemudian juga kalau misalnya ada informasi yang ingin disampaikan juga kita bisa langsung men-follow juga Instagram kita yaitu di Gospel Down Movement. Di situ juga banyak informasi-informasi ya yang akan kita sharing juga di sana. Dan juga untuk pembahasannya ke depannya mungkin masih tetap parenting Masih, ya. ini hari ini kita baru ngomong secara POV-nya dulu ya, Yes. menyamakan sudut pandang dulu. Nextnya 2 minggu lagi adalah pertanyaan. Pasti kan banyak ada pertanyaan nih mungkin. Betul. Jadi lebih ke praktikalnya Karena untuk gitu ya, menjadi Will. parenting ini menjadi orang tua kan gak ada sekolahnya. Ya. Iya. Karena gak ada sekolahnya semuanya ngejalaninnya ya udah ngasal aja. Bahkan anak-anak seringkali ya cuma dititipin aja sama mbak di rumah atau dititipin di keluarga. Orang tuanya kerja, gak pernah diurusin, gak pernah. Orang tua cuma berpikir nyari uang untuk yang penting anaknya bisa disekolahin, bisa dikasih makan. Tapi orang tua sedikit yang sadar untuk kasih makan secara jiwa dan rohnya. Betul. Begitu anak ini bertumbuh dewasa, itu akan jadi bumerang untuk si orang tua. Yes. Karena jiwanya gak pernah bertumbuh. Benar. Akhirnya orang tua ini akan stres ketika kok lu udah umur 30, udah umur 40, kok lu gak ngerti kerja, gak ngerti tanggung jawab, kok ngertinya cuma main melulu, kok ngertinya cuma minta duit sama orang tua doang, kok ngertinya cuma nyusahin. Ya itu konsekuensi karena si orang tua ini gak ngerjain PR-nya memberi makan si anak ini karena ketidaktahuan. Maka umatku binasa karena tidak mengerti ini loh firman Iya, Tuhan iya, katakan. Dan juga mungkin kan juga banyak anak-anak sekarang tuh yang mungkin melanjutkan sekolah itu di luar negeri, berpisah dengan orang tuanya. Dan bagaimana juga si orang tuanya ini harus memberi makan secara rohnya juga dengan jarak jauh kan, karena nggak mudah juga ya. Nah ini kalau kita Gitu. ngomong mengirim anak ke luar negeri, sebenarnya setiap area itu ada territorial spirit ya kalau kita ngomong peperangan rohani. Ketika orang tua mengirim anak ke luar negeri, dia sudah memastikan loh anak ini udah punya kedewasaan roh untuk dia masuk ke dalam tempat yang berbeda. Karena ada spirit yang berbeda di setiap wilayah. Kalau dia tidak punya kedewasaan manusia rohnya nggak punya ini, dia cuma ngeliat, oh anak gue udah umur segini, kayaknya bisa deh. Jiwanya kayaknya dia cukup dewasa untuk tanggung jawab. Tapi dia nggak sadar manusia roh anak ini masih baby. Nanti dia akan bingung ketika kok anak gue tiba-tiba kok jadi nggak mencintai Tuhan ya. Kok anak gue yang tadinya on fire sama Tuhan kok bisa tiba-tiba nggak percaya sama Tuhan. Kok tiba-tiba yang tadinya baik-baik aja kok pulang dari luar negeri malah jadi LGBT. Yes. Karena ada peperangan. Kan Tuhan udah bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh di udara. Jadi sebenarnya waktu kita berani mengirimkan anak kita keluar jauh dari jangkauan kita udah make sure dulu belum? Dia benar-benar punya kedewasaan, gak cuman badan yang gede, dia punya kedewasaan secara roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita punya pengertian ini, mau ngirim, kalau anak kita memang kuat secara manusia rohnya, mau kirim kemana juga kita berani. Karena manusia roh dia yang bergantung dengan Tuhan, itulah yang menjaga dia. Ya. Karena yang bisa menjaga dia ya adalah Tuhan. Ya. Mau sehebat apapun jiwanya, sehebat apapun tubuhnya, kalau dia nggak pernah mengandalkan Tuhan, tinggal tunggu waktu pasti jatuh. Iya, iya. Oke, tentunya terima kasih banget untuk Ko Willy ya sudah men-share kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang yang terberkati pada malam hari ini? Luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Yes, betul sekali. Karena kita cepat atau lambat akan menjadi orang tua. Mungkin kita sudah dalam menjadi orang tua, tapi yang belum menjadi orang tua akan menjadi orang tua untuk kedepannya. Jadi ini sangat menjadi bekal yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua tentunya, dan bagi para teman-teman sekalian saya mengucapkan, saya dan juga Ciherina dan juga Ko Willy mengucapkan terima kasih. Terima kasih semua. Semuanya. Sebesar-besarnya untuk teman-teman Ya. sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di Ya. sini, yang di online pun juga terima Yes. kasih. Tentunya Tuhan Yesus memberkati dan kita pamit undur diri. Saya Cacatan. Saya Herlina. Dan saya Willy. Kita semua pamit undur diri dan Ya. sampai jumpa di next pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk saya undang semua yang worship kita tutup. Yuk bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur dan kita meteraikan setiap kebenaran ini. Agar gak jadi benih yang firman Tuhan katakan jatuh di tanah berbatu-batu. Atau jatuh di jalanan tadi diambil sama si setan. Kita berdoa dan kita meteraikan biar ini masuk ke dalam tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat bagi mulia nama Tuhan. Yuk. Yuk. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk isi hati Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini.
Hari ini kami berdiri di hadapan tahta Raja segala raja yang telah membentuk keluarga kami. Kami menyatakan dengan sehati, keluarga kami adalah keluarga yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan kebenaran firman dan perintah Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang mengabdikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang menjadikan Tuhan Yesus adalah pusat dari segalanya. Keluarga kami adalah keluarga yang dipenuhi cinta dan hidup dalam keharmonisan ilahi dan berkarakter Kristus. Keluarga kami terbang semakin tinggi, semakin kuat bersama dengan Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan, mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus naik ke puncak gunung tertinggi, menjadi kepala dan bukan ekor, menaklukkan dan menduduki setiap area yang Tuhan mau kami duduki. Keluarga kami adalah keluarga yang menangkap kairos Tuhan, berkembang dan menikmati setiap kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memecah dan menghentikan keluarga kami sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Tuhan. Kami gak mau menyanyiakan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau menyanyiakan Tuhan. Kami mau memilih memperbaharui kapasitas, memperbaharui pikiran kami. Kami mau berbalik dari jalan kami yang salah sebagai respon kami menghormati karya salib-Mu Tuhan. Sudah selesai hidup kami yang bebal. Sudah selesai hidup kami yang tegar tengkuk Tuhan. Tapi kami mau berjalan mengikut Tuhan lebih sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau berharga. Sungguh kebenaran-Mu seperti pedang bermata tajam, bermata dua yang begitu tajam. Yang mampu membedakan setiap hal dalam hidup kami. Membuat mata kami tercelikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meteraikan setiap kebenaran yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjaga ini sebagai mutiara yang berharga. Gak mau kami sia-siakan Tuhan, gak mau kami buang. Kami gak mau jadi seperti anjing yang Tuhan berikan mutiara dan kami muntahkan lagi Tuhan. Tapi kami mau jadi anak-anak Tuhan yang excited, yang terus bersemangat, yang terus bergelora berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Engkau kota perlindungan, gunung batu dan perisai kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau memasuki masa percepatan. Masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan, firman menjadi daging. Hidupmu gak pernah sama lagi. Karena engkau menjadikan Kristus sebagai kepala. Keintiman, karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, gelora cinta kepada Tuhan dibangun kuat dalam kehidupanmu, dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam anak-anakmu. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sekarang dan sampai selama-lamanya dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua itu turun dan jadi dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan